Nama saya Ratih, usiaku 38 tahun. Suami saya, Bima, adalah seorang insinyur sipil. 3 bulan lalu, dia mendapat proyek besar di luar Jawa, sehingga harus pergi selama hampir setengah tahun. Awalnya, saya berencana ikut bersamanya selama beberapa minggu lalu pulang, tetapi tepat saat itu, ibu mertua saya terserang stroke untuk kedua kalinya, separuh badannya nyaris lumpuh total. Dokter berkata beliau memerlukan perawatan tanpa henti. Akhirnya, Bima menggenggam tangan saya di koridor rumah sakit. Suaranya parau, "Mas titip ibu ya, Dik. Tunggu proyek selesai, Mas langsung pulang." Saya mengangguk. 10 tahun menjadi menantu, saya tidak pernah menolak apapun yang berhubungan dengan ibu mertua. Sejujurnya, saat awal menikah, kami tidak begitu cocok. Beliau bernama Wulan, seorang perempuan dari Jawa Tengah, yang hidup dengan sangat berprinsip. Sementara saya berasal dari keluarga pedagang kecil, dengan sifat yang lebih santai. Hari pertama menjadi menantu, saya memasak sayur asam tetapi gulanya sedikit terlalu banyak. Beliau mencicipi sesendok lalu meletakkan sendoknya. "Sayur ini untuk tamu dari Jawa Timur atau untuk rujak, Nak?" Seluruh keluarga tertawa. Wajah saya memerah sampai ke telinga. Kalau diingat lagi sekarang, rasanya lucu. Ibu mertua saya memang galak, tapi tidak pernah jahat. Beliau sering mengomel soal listrik dan air, soal cara masak, soal pengeluaran uang. Tapi sebagai gantinya, saat saya melahirkan putri kami, Maya, beliau begadang sebulan penuh untuk membantu merawat cucunya. Saat ayah saya meninggal, beliau diam-diam memberi saya sebuah amplop dan berkata, "Urus saja dulu urusan keluargamu. Bereskan semuanya." 10 tahun hidup bersama sudah cukup untuk membuat saya paham bahwa beliau menyayangi anak cucunya dengan caranya sendiri. Karena itu, saat beliau terbaring lumpuh, saya nyaris meninggalkan seluruh urusan butik pakaian saya untuk merawatnya di rumah. Setiap hari berjalan sama. Jam 6 pagi bangun mengganti popoknya, jam 7 menyuapi bubur, jam 10 memandikannya, siang memijat tangan dan kakinya, sore mengukur tekanan darah, dan malam membalikkan badannya beberapa kali. Ada hari-hari ketika saya terlalu lelah, saya tertidur di kursi plastik di samping ranjangnya. Pagi harinya, saya bangun dengan leher kaku dan sakit. Ibu mertua menatap saya lalu menghela napas, "Kasihan kamu, Nak." Saya tersenyum. "Ratih masih kuat kok, Bu." Beliau memalingkan wajahnya. Sejak serangan stroke kedua, beliau menjadi jauh lebih pendiam. Seringkali saya merasa ada sesuatu yang sangat berat yang beliau simpan dalam hatinya. Kadang-kadang, beliau menatap tajam ke sudut lemari tua di ujung kamar. Tatapannya aneh sekali, seperti orang yang sedang menjaga sesuatu. Suatu kali saya bertanya, "Ibu mau Ratih ambilkan sesuatu dari lemari?" Beliau terkejut, tidak ada apa-apa." Lalu beliau memalingkan wajah. Saya tidak terlalu memikirkannya. Orang yang sudah tua dan sakit-sakitan seringkali pelupa. Hingga suatu malam di awal bulan September. Listrik padam, seluruh kompleks, saya duduk mengipasi ibu mertua dengan kipas anyaman. Tiba-tiba beliau membuka mata, "Ratih." "Iya, Bu. Kalau suatu hari nanti kamu tahu ibu menyembunyikan sesuatu yang besar dari keluarga, apa kamu akan marah sama ibu?" Saya tertawa. "Memangnya masalah apa sih, Bu? Kok serius sekali?" Beliau terdiam lama sekali. Di luar, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan. "Jawab dulu pertanyaan ibu." Saya berpikir sejenak. "Tergantung masalahnya apa, Bu." Beliau perlahan memejamkan mata. Ya sudah. Itu adalah pertama kalinya beliau mengucapkan kata-kata aneh seperti itu. Sejak hari itu, saya mulai lebih memperhatikan. Seringkali terbangun tengah malam, saya melihat beliau terjaga, matanya menatap ke arah ranjang tua tempat saya tidur. Ranjang kayu itu sudah ada sejak kakek mertua masih hidup. Usianya sudah lebih dari 20 tahun, kasurnya pun sudah usang hingga cekung di beberapa bagian. Saya pernah menawarkan untuk menggantinya dengan yang baru, tapi beliau bersikeras menolak. "Masih bisa dipakai, tapi sudah sangat tua, Bu." "Biarkan saja." Jawabannya selalu sama. Hingga suatu pagi, salah satu sisi kasur basah karena ompol, akibat popoknya bergeser. Saya memutuskan untuk melepas seluruh spray untuk dicuci.
Ibu mertua sedang tertidur setelah minum obat. Saya membungkuk untuk mengangkat kasur yang berat itu. Tepat saat itu, sebuah sudut kain di bagian bawah kasur sobek, dan beberapa benda jatuh ke lantai. Awalnya saya kira itu uang, tetapi ketika saya membungkuk untuk memungutnya, tangan saya gemetar. Itu adalah setumpuk dokumen yang sudah begitu tua hingga tepinya berwarna kuning gelap. Ada akta kelahiran, buku rekam medis, beberapa pucuk surat, dan sebuah foto. Saya terduduk di lantai, jantung berdebar kencang. Perempuan di dalam foto itu berusia sekitar 30 tahun, cukup cantik, dengan senyum yang teduh. Anak laki-laki yang berdiri di antara Bima dan perempuan itu sangat mirip dengan suami saya, begitu mirip hingga membuat punggung saya merinding. Saya membalik foto itu, ada tulisan tangan di belakangnya. Jangan sampai Ratih tahu. Telapak tangan saya basah oleh keringat. Saya segera membuka surat pertama. Tulisan tangan yang familiar muncul, itu adalah tulisan ibu mertua. Saya sering melihatnya menulis di buku catatan listrik dan air selama bertahun-tahun, jadi saya tidak mungkin salah. Mbak Hana, saya mohon beri saya sedikit waktu lagi. Saat ini Bima belum cukup berani untuk memberitahu istrinya yang sebenarnya. Saya juga belum tahu harus mulai dari mana. Tolong jangan bawa anak itu kemari sekarang. Saya membaca sampai di situ, dan kepala saya pusing. Telinga saya berdengung. Setiap kata seolah menari di depan mata. Anak yang mana? Siapa perempuan bernama Hana ini? Kenapa harus dibawa kemari? Dan kenapa harus disembunyikan dari saya? Saya buru-buru mencari lagi. Sebuah amplop lain, beberapa bukti transfer uang, sebuah alamat di sebuah kabupaten di pesisir selatan. Banyak dokumen yang terbentang selama 8 tahun. Semuanya berhubungan dengan seorang perempuan bernama Hana. Saya belum pernah mendengar nama itu di keluarga ini. Tidak sekalipun, tiba-tiba pintu kamar berderit. Saya terlonjak kaget. Ibu mertua sedang menatap saya. Mata beliau terbuka lebar, wajahnya pucat pasi, tatapannya terpaku pada tumpukan kertas di tangan saya. Bibirnya bergetar. Sebelum saya sempat bertanya apa-apa, beliau berusaha menopang tubuhnya untuk duduk. Mesin bantu napasnya bergetar dengan irama yang cepat. Simpan, cepat simpan. Ini apa, Bu? Jangan dibaca lagi. Siapa perempuan ini? Wajahnya memutih, keringat bercucuran di dahinya. Ratih, dengarkan ibu. Kunci pintunya. Saya membeku. Kenapa, Bu? Beliau mencengkeram pergelangan tangan saya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terbaring lumpuh, cengkeramannya begitu kuat. Dia sudah tahu. Siapa yang tahu? Suara beliau nyaris histeris. Orang itu tahu, kamu sudah menemukannya. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya menatap layar selama beberapa detik lalu mengangkatnya. Ujung telepon di seberang sana hening, hanya ada suara napas yang sangat pelan. Lalu, suara seorang perempuan terdengar. Mbak sudah mengangkat kasurnya, kan? Sebelum saya sempat menjawab, panggilan itu mati. Saya terpaku, telepon masih menempel di telinga. Nada putus-putus berbunyi lalu lenyap. Di dalam kamar, yang tersisa hanyalah suara mesin bantu napas dan deru napas ibu mertua yang tersengal. Tangan beliau masih mencengkeram pergelangan tangan saya. Bahkan saat dokter memberitahu beliau terserang stroke kedua, beliau hanya diam-diam memejamkan mata, tidak kehilangan ketenangan. Tapi saat ini, matanya penuh ketakutan. Ketakutan yang sangat nyata. Siapa yang menelepon? Suara beliau bergetar. Saya menatapnya. Seorang perempuan. Bibir beliau memucat. Dia bilang apa? Dia bertanya apa saya sudah mengangkat kasurnya. Mendengar itu, ibu mertua seolah kehilangan seluruh tenaganya. Beliau melepaskan tangan saya, kepalanya terkulai di bantal. Beberapa saat kemudian, beliau berbisik, jadi, mereka sudah datang. Saya duduk di tepi ranjang. Begitu banyak pertanyaan berputar di kepala saya. Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Beliau memejamkan mata, kerutan di wajah tuanya menegang. Ibu minta maaf, Ratih. Ratih tidak butuh permintaan maaf, Bu. Ratih butuh tahu yang sebenarnya. Di luar, hujan mulai turun lebih deras. Suara air jatuh di atap seng terdengar gemeretak. Ibu mertua menatap langit-langit kamar untuk waktu yang lama, lalu beliau menggeleng. Belum saatnya.
lalu kapan saatnya? Bima harus pulang. Mendengar nama suami saya disebut, hati saya kembali sesak. Saya mengambil foto itu dan menunjukkannya. Siapa perempuan ini? Beliau memalingkan wajah. Ibu tidak bisa bilang. Dan anak ini, beliau tetap diam. Keheningan itu jauh lebih menyiksa daripada pengakuan apapun. Saya berdiri. Kalau semua orang tahu, dan hanya saya yang disembunyikan, saya berhak tahu, kan? Suara saya sedikit meninggi. Ibu mertua perlahan memejamkan mata. Justru karena kamu berhak tahu, makanya ibu takut. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa ada jarak yang sangat jauh di antara kami. 10 tahun menjadi menantu, 10 tahun merawat keluarga ini. Tapi saat ini, saya tidak tahu di posisi mana saya berdiri. Saya mengumpulkan kembali tumpukan dokumen itu. Saya akan telepon Mas Bima. Jangan. Suara beliau terdengar cepat. Rati harus telepon. Jangan sekarang. Kenapa? Beliau menatap saya, matanya memancarkan permohonan. Kalau kamu percaya sama ibu untuk terakhir kalinya, jangan telepon dia. Saya menggenggam erat telepon saya. Rasanya seperti ditarik ke dalam labirin di mana semua orang tahu jalan keluarnya, kecuali saya. Tepat pada saat itu, bel gerbang berbunyi. Teng-tong, teng-tong, 2 kali berturut-turut. Saya terkejut dan melihat keluar jendela. Langit sudah hampir jam 7 malam, hujan masih mengguyur. Siapa yang datang jam segini? Ibu mertua langsung tegang. Jangan dibuka. Mungkin tetangga. Jangan dibuka. Bel itu berbunyi lagi. Kali ini lebih panjang. Saya berjalan ke koridor. Ibu mertua berusaha bangkit. Rati, saya menoleh. Ibu cuma mau lihat saja. Jangan biarkan siapapun tahu ibu masih sadar. Kalimat itu membuat saya berhenti. Sejak kapan saya harus menyembunyikan fakta bahwa beliau masih sadar? Perasaan tidak nyaman merayap di punggung saya. Saya berjalan ke teras, hujan tempias ke beranda. Melalui celah gerbang, saya melihat seorang perempuan berusia sekitar 50-an berdiri di bawah payung hitam. Beliau mengenakan blus abu-abu. Wajahnya cukup ramah, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Melihat saya muncul, beliau tersenyum. Anda Mbak Ratih, kan? Saya tidak langsung menjawab. Ibu siapa ya? Saya datang dari pesisir selatan. Hati saya sedikit terenyuh. Pesisir selatan. Alamat yang tertera di bukti-bukti transfer. Saya menatap lekat perempuan di depan saya. Ibu cari siapa? Saya cari Bu Wulan. Saya menjaga jarak. Ibu saya sedang sakit. Saya tahu. Ibu kenal dengan ibu saya. Perempuan itu menghela napas. Kenal. Sudah lebih dari 20 tahun. Hujan terus turun. Suasana di antara kami menjadi aneh. Saya teringat telepon tadi, teringat perempuan di dalam foto. Apakah ini dia? Tapi orang di foto jauh lebih muda. Sulit untuk dikenali. Nama ibu siapa? Hana. Tangan saya tanpa sadar mengepal. Benar, nama itu. Nama yang muncul di semua surat-surat itu. Perempuan itu melihat reaksi saya lalu mengangguk. Jadi, Anda sudah melihatnya. Tenggorokan saya terasa kering. Melihat apa? Benda-benda di bawah kasur itu. Angin kencang berembus, dedaunan di halaman berdesir. Perempuan itu berbicara dengan sangat tenang. Tenang hingga menakutkan. Ibu mau apa? Saya ingin bertemu Bu Wulan. Tidak bisa. Kalau begitu, tolong sampaikan padanya, Mbak Hana sudah datang. Saya berdiri diam. Perempuan itu tidak mendesak, beliau hanya menatap saya dengan tatapan lelah, seperti orang yang sudah lama memikul beban berat. Akhirnya saya kembali ke dalam rumah. Ibu mertua terbaring di ranjang, wajahnya pucat pasi. Siapa? Orang bernama Hana. Mendengar itu, mata beliau terpejam. Setetes air mata mengalir ke pelipisnya. Akhirnya datang juga. Saya belum pernah melihatnya menangis. Bahkan saat kakek mertua meninggal, beliau hanya diam-diam mengurus pemakaman. Tapi sekarang, beliau menangis. Ibu kenal dia? Kenal. Dia siapa? Biarkan dia masuk. Saya menatap ibu mertua. Biarkan dia masuk. Saya berjalan keluar dan membuka gerbang. Perempuan itu melangkah ke halaman. Beliau melepas jas hujannya. Langkahnya sangat pelan. Ketika masuk ke kamar tidur,
Kedua perempuan itu hanya saling menatap dalam diam. Lebih dari 10 detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Akhirnya, perempuan bernama Hana itu menarik kursi dan duduk. Mbak terlihat kurus sekali. Ibu mertua tersenyum tipis. Masih hidup saja sudah untung. Saya kira tidak akan bisa bertemu Mbak lagi. Saya juga berpikir begitu. Mereka berbicara seperti teman lama yang bertemu kembali, tetapi suasananya terasa berat. Saya berdiri di samping, merasa seperti orang luar. Bu Hana membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop tebal, dan meletakkannya di meja. Dia menitipkan ini untuk Mbak. Di mana dia? Ada di Semarang. Ibu mertua menatap amplop itu lama tanpa menyentuhnya. Bagaimana kabarnya? Masih sama saja. Dan anak itu? Sudah besar. Saya mendengarkan setiap kalimat dengan hati yang panas. Anak itu? Lagi-lagi anak itu. Anak yang ada di dalam foto. Bisa tidak kalian jelaskan semuanya? Keduanya menatap saya. Bu Hana menghela napas. Kamu berhak tahu. Ibu mertua langsung menggeleng. Jangan sekarang. Mbak mau menyembunyikannya sampai kapan lagi? Tunggu Bima pulang. Bima sudah menyembunyikannya selama 10 tahun. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. 10 tahun. Itu juga lamanya saya menjadi istri Bima. Saya menatap ibu mertua. Dia menyembunyikan apa dari saya? Beliau tidak menjawab. Bu Hana juga diam. Suasana terasa sangat pekat. Tepat pada saat itu telepon saya bergetar. Nama Bima muncul di layar. Saya segera mengangkatnya. Mas Bima, ujung telepon di seberang sana sangat berisik, sepertinya di lokasi proyek. Kamu baik-baik saja, Dik? Ada yang mau aku tanyakan sama Mas. Apa itu? Saya menatap kedua perempuan itu, keduanya sedang menatap saya. Mas kenal orang bernama Hana? Ujung telepon di seberang sana sunyi senyap, hanya ada suara angin. 1 detik, 2 detik, 3 detik, lalu suara Bima terdengar. Serak, kamu sudah bertemu dengannya? Hati saya mencelos. Jadi, Mas tahu. Bima tidak langsung menjawab. Saya mendengar dia menarik napas dalam-dalam. Ratih, dengarkan Mas. Jangan di rumah lagi. Mas bilang apa? Bawa ibu ke tempat ramai. Sekarang juga. Kenapa? Jangan banyak tanya, pergi sekarang. Saya berdiri terpaku. Mas membuatku takut. Tolong dengarkan Mas sekali ini saja. Di luar jendela, kilat menyambar. Bersamaan dengan itu, suara mesin mobil terdengar di depan gerbang. Sebuah mobil MPV hitam baru saja berhenti. Saya melihat keluar, ada 3 orang pria turun, tak satu pun dari mereka yang saya kenal. Dan orang yang paling depan baru saja mengangkat kepala dan menatap ke arah rumah tempat saya berdiri. Telepon di tangan saya nyaris jatuh ke lantai. Di luar gerbang, 3 pria itu masih berdiri di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Sorot lampu dari mobil hitam itu menyorot ke halaman, menciptakan berkas cahaya putih yang dingin. Di ujung telepon, suara Bima terdengar lebih panik dari sebelumnya. Dik, kamu masih dengar Mas? Iya. Jangan buka gerbang. Mereka siapa? Mas belum yakin, tapi jangan sekali-kali buka gerbang. Saya mengintip dari celah jendela. Pria yang berdiri paling depan berusia sekitar 50 tahun, mengenakan kemeja berwarna gelap. Dia tidak menekan bel, juga tidak berteriak, hanya berdiri di sana menatap ke arah rumah. Caranya menatap membuat saya tidak nyaman, seolah dia tahu persis siapa saja yang ada di dalam. Bawa ibu, pergi dari rumah, sekarang, pergi kemana? Ke rumah Tante Retno, saya tertegun. Tante Retno adalah adik kandung ibu mertua, tinggal di kabupaten sebelah. Selama ini, mereka masih sering berhubungan, tetapi Bima tidak pernah menyebut nama tantenya setiap kali ada masalah penting. Mas bisa jelaskan lebih detail? Di seberang sana, terdengar suara orang memanggil. Bima merendahkan suaranya, Mas sedang dalam perjalanan pulang, tapi tolong, Ratih, dengarkan Mas kali ini, suaranya parau. Jangan ada di rumah malam ini, panggilan berakhir. Saya berdiri membeku. Merasa semuanya terjadi terlalu cepat. Dari pagi yang biasa merawat ibu mertua, hanya dalam beberapa jam, hidup saya seolah dibalik ke halaman yang lain. Saya kembali ke kamar tidur. Bu Hana sudah berdiri dan menutup tirai.
melihat mobil di luar, wajahnya langsung tegang. Mereka datang lebih cepat dari yang saya duga. Saya menatapnya. Ibu tahu mereka siapa? Mungkin tahu. Bu Hana tersenyum getir. Banyak hal di dunia ini, semakin kita tahu, semakin berbahaya. Saya mulai kehilangan kesabaran. Sejak ibu muncul, semua orang bilang jangan bertanya, jangan tahu, jangan dengar. Tapi semua ini menyangkut saya. Saya berhak tahu. Ibu mertua menghela napas. Beliau menatap Bu Hana. Keduanya bertukar pandang, seolah sedang menimbang sesuatu. Akhirnya, ibu mertua angkat bicara, "Ratih, tolong ambilkan ibu segelas air." Saya membawakan air. Beliau minum seteguk demi seteguk, tangan tuanya sedikit bergetar. Beberapa saat kemudian, barulah beliau berkata, "Perempuan di foto itu bukan selingkuhan Bima." Saya terdiam. Semua pikiran buruk yang menghantui saya sejak siang tadi tiba-tiba berhenti. Lalu siapa? Dia adiknya Hana. Saya menatap Bu Hana, beliau mengangguk pelan. Namanya Lestari, dan anak itu? Ibu mertua memejamkan mata. Keponakan kandung Bima. Saya kira saya salah dengar. Keponakan, anak dari kakak laki-laki Bima? Saya membeku. Bima punya kakak laki-laki. Saya menikah dengannya 10 tahun, tidak pernah sekalipun mendengarnya. Tidak sekalipun. Seluruh keluarga tidak pernah ada yang menyinggungnya. Bima punya kakak? Ruangan menjadi sunyi senyap. Di luar, guntur bergemuruh di kejauhan. Ibu mertua mengangguk pelan. Punya. Lalu di mana dia sekarang? Sudah meninggal. Saya duduk di kursi, pikiran saya kalut. Kenapa tidak ada yang pernah cerita? Karena itu adalah cerita yang ingin dikubur oleh seluruh keluarga. Ibu mertua menatap keluar jendela, pandangannya menerawang. Lebih dari 15 tahun yang lalu, keluarga ini pernah punya seorang putra sulung bernama Bayu. Ruangan menjadi hening, bahkan suara hujan seolah mengecil. Bayu 7 tahun lebih tua dari Bima, sifatnya baik, sayang adik, sayang orang tua. Dulu keluarga kami miskin sekali. Dia lulus dari STM listrik lalu merantau kerja, kemudian bertemu dengan Lestari. Mereka saling mencintai, semua orang kira mereka akan menikah. Ibu mertua berhenti, tangannya mencengkeram ujung selimut, tapi takdir berkata lain. Saya diam mendengarkan. Suatu kali saat bekerja di proyek di Kalimantan, mobil yang membawa para pekerja mengalami kecelakaan. Bayu meninggal. Saat itu Lestari sedang hamil, saya menatap Bu Hana, sudut matanya memerah. Jelas sekali, luka itu, meski sudah bertahun-tahun berlalu, belum juga hilang. Setelah Bayu meninggal, banyak sekali masalah menimpa keluarga kami. Ayah mertuamu sakit keras, usaha bangkrut, utang menumpuk. Ibu mertua menghela napas. Lestari melahirkan anaknya dalam keadaan yang sangat sulit. Lalu, dia membawa anaknya pulang ke kampung halamannya. Lalu kenapa harus disembunyikan? Ibu mertua tidak langsung menjawab. Bu Hana yang melanjutkan, karena sebuah kesalahan. Kalimat itu membuat seisi ruangan terasa lebih berat. Kesalahan apa? Bu Hana menatap ibu mertua, lalu menatap saya. Setelah Mas Bayu meninggal, keluarga kalian berjanji akan menjemput Lestari dan anaknya untuk dirawat. Tapi saat itu, Bu Wulan sedang pusing mengurus banyak hal. Ibu mertua menunduk. Itu salah ibu. Ibu tidak menepati janji. Ada penyesalan yang sangat jelas dalam suaranya. Ibu pikir hanya beberapa bulan saja akan beres, tapi kemudian tahun berganti tahun, keluarga kami terpuruk, ayah mertuamu sakit parah, Bima masih kecil. Beliau menyeka air mata. Ibu terus menunda-nunda. Saya mulai mengerti. Sebuah janji yang tak ditepati selama bertahun-tahun. Kadang-kadang, hal itulah yang menciptakan luka paling dalam. Jadi Bima tahu semuanya? Tahu. Sejak kapan? Sejak awal. Saya terdiam. Perasaan yang aneh menyelinap ke dalam hati. Bukan cemburu, bukan pengkhianatan, tetapi perasaan bahwa saya berdiri di luar sebuah bagian besar dari masa lalu keluarga suami saya. 10 tahun menjadi istri, saya kira saya memahami segalanya, ternyata ada sebuah cerita utuh yang tidak pernah diceritakan. Tepat saat itu, di luar terdengar suara ketukan di gerbang. Kali ini lebih keras. Tok tok tok, kami bertiga terkejut. Suara seorang pria terdengar. Kami ingin bertemu Bu Wulan.
Saya melihat keluar. Pria itu berdiri di bawah teras, wajahnya tenang, tidak ada tanda-tanda agresif, tetapi juga tidak seperti orang yang datang menjenguk orang sakit. Bu Hana segera berdiri. Jangan dibuka. Saya menatapnya. Mereka siapa? Orang yang menginginkan benda-benda di bawah kasur itu. Jantung saya berdebar kencang. Sepenting itukah dokumen-dokumen itu? Ibu mertua menatap ke arah lemari kecil di samping tempat tidur. Bukan dokumennya. Lalu apa? Beliau menunjuk tumpukan berkas di atas meja. Kamu sudah buka amplop coklat itu? Saya menggeleng. Siang tadi terlalu banyak yang terjadi. Saya belum sempat melihat semuanya. Ibu mertua berbisik. Bukalah. Saya mengambil amplop itu. Kertasnya sudah tua. Tepinya sedikit sobek. Di dalamnya ada satu set berkas. Halaman pertama terbuka. Saya membaca beberapa baris pertama lalu terpaku. Itu adalah sertifikat hak guna tanah, luasnya hampir 2 hektar, terletak di pesisir selatan Jawa. Tapi yang membuat saya terkejut bukan tanahnya, melainkan nama pemiliknya. Yang tertera di sertifikat bukan ibu mertua, bukan ayah mertua, bukan Bima, melainkan anak laki-laki di dalam foto itu. Saya membuka lembar berikutnya. Serangkaian surat pengalihan hak, dokumen perencanaan, peta proyek, stempel, berita acara. Semuanya berhubungan dengan tanah itu. Saya melihatnya tanpa bisa memahami sepenuhnya. Tapi hanya dengan melihat angka-angka ganti rugi yang tertera di dokumen terbaru, saya sudah cukup terperangah. Tanah itu saat ini bernilai miliaran rupiah. Seluruh ruangan hening. Di luar, suara ketukan gerbang terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Bu Wulan, kami tahu ibu ada di dalam. Saya mengangkat kepala. Ibu mertua memejamkan mata. Bu Hana mencengkeram tali tasnya. Lalu dengan sangat pelan beliau berkata, akhirnya mereka tahu anak itu masih memegang hak warisnya. Tepat saat itu, dari luar gerbang terdengar suara lain, suara perempuan yang serak dan panik. Bu Wulan, jangan buka gerbang. Mereka bohong. Saya terkejut dan berlari ke jendela. Di balik tirai hujan yang kabur, seorang perempuan baru saja melompat turun dari ojek dan berlari ke halaman. Ketika saya melihat wajahnya dengan jelas, Bu Hana tiba-tiba berdiri. Kursi di belakangnya jatuh ke lantai. Ya Tuhan, Lestari, perempuan di luar gerbang mengangkat kepala, wajahnya pucat karena hujan dan angin, matanya memerah. Dan dia adalah perempuan yang sama di dalam foto tua yang saya temukan di bawah kasur. Kemunculan perempuan di luar gerbang membuat seisi rumah seolah ditarik tegang oleh seutas tali tak kasat mata. Saya memandang Bu Lestari, lalu memandang kembali foto tua di atas meja. Meskipun waktu telah meninggalkan banyak jejak di wajahnya, saya masih bisa mengenali bahwa itu adalah orang yang sama. Rambutnya yang dulu panjang dan hitam legam kini telah diselingi banyak uban. Matanya yang di dalam foto pernah bersinar penuh harapan, kini penuh dengan kelelahan. Hujan membuat pakaiannya basah kuyup. Pria yang berdiri di depan gerbang menoleh ke belakang, raut wajahnya sedikit berubah, seolah tidak menyangka Bu Lestari akan muncul di sini. Mbak Lestari, ini tidak ada hubungannya dengan Mbak, katanya menembus derasnya hujan. Bu Lestari melangkah maju beberapa langkah. Ada hubungannya atau tidak, saya lebih tahu daripada Anda. Kami hanya ingin bertemu Bu Wulan. Kalian ingin bertemu Bu Wulan atau ingin mengambil berkas-berkas itu? Pria itu tidak menjawab. Keheningan singkat itu justru menjadi jawaban yang paling jelas. Di dalam kamar, ibu mertua saya perlahan memejamkan mata. Saya menoleh ke belakang, ibu tahu mereka. Siapa mereka? Beliau menatap tumpukan berkas di meja. Orang-orang yang sudah mengincar tanah itu selama bertahun-tahun. Saya duduk. Segalanya mulai menjadi sedikit lebih jelas. Tetapi semakin saya mengerti, semakin saya merasa bingung. Sebidang tanah warisan, seorang putra sulung yang telah tiada, seorang cucu kandung yang dirahasiakan. Surat-surat yang membentang lebih dari 10 tahun, dan sekarang orang-orang yang datang hingga ke depan pintu. Bu Hana berdiri di dekat jendela. Kita tidak bisa di sini lagi. Benar, ibu mertua mengangguk. Saya menoleh kepada keduanya. Pergi kemana? Ke rumah Tante Retno. Lagi-lagi nama itu. Sama persis seperti yang dipesankan Bima sebelumnya. Tiba-tiba saya merasa adik ibu mertua memegang peranan yang sangat penting dalam cerita ini. Di luar,
Ketukan di gerbang terus berlanjut, kali ini lebih bertubi-tubi. Bu Wulan, kami hanya ingin bicara. Kalau ibu tidak keluar, kami akan kembali lagi. Suara pria itu masih sangat sopan. Justru kesopanan itulah yang membuat saya merasa tidak nyaman. Orang yang emosional mudah ditebak, orang yang tenang justru sulit ditebak. Bu Lestari masuk ke halaman, saya berlari untuk membukakan pintu. Begitu masuk ke dalam rumah, beliau langsung menatap lurus ke arah ibu mertua. Kedua perempuan itu terdiam untuk waktu yang lama. Belasan tahun perpisahan seolah terkandung dalam tatapan mereka. Lalu Bu Lestari sedikit menunduk. Saya datang terlambat. Ibu mertua menangis. Tangisan lemah seorang yang sakit. Ibu yang salah padamu. Itu sudah lama, Bu. Tidak bisa dianggap lama. Sudah lebih dari 15 tahun, Mbak masih ingat. Tak ada yang berbicara lagi. Saya berdiri di tengah ruangan, untuk pertama kalinya merasakan beratnya waktu. Ada utang uang yang bisa dibayar, ada utang budi yang mengikuti orang seumur hidup. Bu Hana menarik kursi untuk adiknya duduk. Bu Lestari menyeka air hujan di wajahnya lalu menoleh ke arah saya. Kamu Ratih, ya? Iya Bu, pasti kamu bingung sekali. Saya tersenyum masam. Kalau saya bilang tidak bingung, berarti saya bohong, Bu. Bu Lestari tertawa kecil, senyum yang sangat ringan. Kalau begitu, kamu mirip Bima. Saya tertegun. Mirip di mananya, Bu? Setiap kali ada masalah besar, mukanya langsung bengong seperti orang kehilangan dompet. Untuk pertama kalinya sejak malam ini dimulai, ada yang mengucapkan kalimat yang membuat saya benar-benar tertawa. Bahkan ibu mertua pun ikut tersenyum tipis. Suasana tegang sedikit mengendur, tetapi hanya beberapa detik. Setelah itu, semua orang kembali ke kenyataan. Bu Lestari menatap ibu mertua, Mbak sudah cerita semuanya pada Ratih, belum semua. Sudah saatnya, saya duduk. Kali ini tidak ada yang menghalangi. Bu Lestari mulai bercerita dengan perlahan. Setelah Mas Bayu meninggal, beliau membesarkan anaknya sendirian. Tahun-tahun pertama sangat sulit, kadang harus bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Siang hari membantu di warung makan, sore menjahit, malam mengambil pekerjaan kerajinan tangan. Anaknya sering sakit-sakitan, tetapi beliau tetap berusaha membesarkannya. Saya mendengarkan. Dalam nada bicaranya tidak ada dendam, hanya ada kelelahan yang telah mengendap seiring waktu. Dulu saya sering berpikir macam-macam, beliau tersenyum getir. Pernah suatu kali melihat anak saya demam semalaman, saya benar-benar marah pada Bu Wulan. Ibu mertua menunduk. Mbak tahu. Tapi kemudian melihat anak itu tumbuh besar, saya tidak punya tenaga lagi untuk marah. Kamu sudah memaafkan Mbak? Sudah lama sekali. Ibu mertua menangis. Ruangan kembali hening. Saya mengerti mengapa surat-surat itu disimpan di bawah kasur. Mungkin di sanalah beliau menyembunyikan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Tiba-tiba, telepon Bu Lestari berdering. Beliau melihat layar, wajahnya langsung berubah. Danu. Saya langsung teringat anak laki-laki di foto, sekarang usianya pasti sudah 20-anan. Beliau mengangkat telepon, hanya beberapa detik kemudian, wajahnya memucat. Kamu bilang apa? Semua orang menatapnya. Bagaimana mereka bisa tahu? Baiklah, kamu tetap di situ. Panggilan berakhir, saya melihat tangannya gemetar. Ada apa? Bu Lestari menatap semua orang. Ada yang datang mencari Danu. Ibu mertua langsung duduk tegak. Mencari dia untuk apa? Mereka ingin dia menandatangani surat. Surat apa? Surat penolakan hak waris. Seluruh ruangan membeku. Saya teringat dokumen-dokumen di meja, teringat nilai fantastis tanah itu. Siapapun bisa terseret oleh keserakahan. Danu mau tanda tangan, dia tidak mau. Bagus, ibu mertua berbisik. Matanya memancarkan kebanggaan. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering lagi. Bima. Saya langsung mengangkatnya. Mas sudah mau sampai? Sekitar 2 jam lagi. Di sini ada masalah baru. Saya menceritakan semuanya dengan cepat. Di seberang sana, Bima terdiam lama. Lestari sudah di sana. Iya. Ibu baik-baik saja. Iya. Ratih, dengarkan Mas. Bawa semua orang keluar dari rumah, sekarang. Tapi, suara Mas Bima sangat serius.
Saya belum pernah mendengarnya seperti ini. Ada masalah apa sampai Mas khawatir itu? Bima menarik napas dalam. Ada yang sudah memalsukan dokumen selama bertahun-tahun. Siapa? Mas belum yakin. Berhubungan dengan tanah itu? Iya. Mas tahu sejak kapan? 3 tahun lalu. Saya terperangah. 3 tahun. Satu rahasia lagi. Kenapa Mas sembunyikan dariku? Ujung telepon di seberang sana hening, lalu Mas Bima berkata pelan, karena Mas tidak mau kamu terseret ke dalamnya. Sebelum saya sempat menjawab, suara keras terdengar dari halaman. Brak. Seluruh rumah sedikit bergetar. Semua orang terkejut. Saya berlari ke jendela. Gerbang besi baru saja didorong paksa oleh seseorang. Salah satu dari 3 pria itu berdiri sangat dekat di luar. Yang lain sedang berbicara dengan tetangga. Situasinya mulai berbeda dari awal, tidak ada lagi kesan sopan. Mereka ingin masuk. Saya menoleh ke belakang. Ibu mertua melihat jam dinding. Sudah tidak ada waktu lagi. Beliau berusaha bangkit. Saya buru-buru menopangnya. Ibu jangan paksakan. Bantu ibu turun. Ibu mau apa? Mengambil benda terakhir. Saya menatapnya. Benda apa lagi? Ibu mertua menoleh ke arah lemari kayu tua yang menempel di dinding. Lemari itu sudah ada di sana sejak saya pertama kali menjadi menantu. 10 tahun berlalu, tak ada yang memperhatikannya. Beliau berbisik. Di belakang lemari itu ada kompartemen rahasia. Saya dan Bu Hana sama-sama tertegun. Kompartemen rahasia. Geser lemarinya. Saya melangkah mendekat. Lemari itu lebih berat dari yang saya kira. Saya harus dibantu Bu Lestari untuk menggesernya. Ketika lemari bergeser dari posisi semula, sebuah celah muncul di dinding di belakangnya. Ada sebuah kotak kecil yang ditutup dengan lapisan kayu berwarna senada. Jika tidak tahu sebelumnya, tidak akan ada yang menyadarinya. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada sebuah kotak besi kecil. Ibu mertua menatap lekat kotak itu. Matanya memerah. Akhirnya tiba juga hari untuk membukanya. Saya membawa kotak itu ke ranjang, tangan beliau yang gemetar meletakkannya di atas tutup kotak. Tepat saat itu, di luar gerbang terdengar suara klakson mobil. Bukan satu, tapi beberapa kali berturut-turut. Kelompok pria di luar serempak menoleh ke ujung gang, dan beberapa detik kemudian, sorot lampu dari sebuah mobil pikap baru saja berbelok ke gang. Orang pertama yang turun membuat Bu Lestari langsung berdiri. Ya Tuhan, Danu pulang. Suara hujan masih berderai di atap, tetapi pada saat itu, saya nyaris tidak mendengar apa-apa lagi. Semua mata di dalam ruangan tertuju ke arah gerbang. Pemuda yang baru saja turun dari mobil pikap itu lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Dia mengenakan kemeja biru tua yang basah di bagian bahu karena hujan. Wajahnya tegas. Kulitnya gelap terbakar matahari khas orang yang sering bekerja di luar ruangan. Yang membuat saya terpaku bukan penampilannya, melainkan matanya. Matanya persis seperti mata Bima. Bukan hanya mirip sebagian, tetapi begitu mirip sehingga jika dilihat sekilas, orang akan mengira dia adalah anak kandung suami saya. Bahkan ibu mertua pun gemetar. Bayu. Bisiknya sangat pelan. Bu Lestari segera menggenggam tangannya. Mbak salah lihat. Ibu mertua mengedipkan mata berkali-kali, tetapi pandangannya tetap tertuju pada pemuda di halaman. Danu melangkah cepat ke dalam gerbang. 3 pria yang berdiri di sana menoleh. Yang paling tua mengerutkan kening. Kamu kesini untuk apa? Danu tidak menjawab. Dia berjalan lurus ke hadapan mereka. Om cari saya, kami hanya ingin bicara. Bicara bisa lewat telepon. Masalah ini harus bertemu langsung. Danu melihat mobil hitam itu, lalu ke arah rumah. Pandangannya berhenti di jendela tempat saya berdiri. Mungkin dia sadar ibunya sudah ada di sini. Saya tidak akan tanda tangan apapun. Pria yang lebih tua menghela napas. Kamu masih muda, jangan mempersulit diri sendiri. Sulit atau tidak, itu urusan saya. Kamu simpan kertas-kertas itu juga tidak akan ada gunanya. Danu tertawa kecil. Tawa yang sangat mirip dengan Bima. Tawa yang muncul ketika lawan bicara mengatakan hal yang tidak masuk akal. Lalu untuk apa om-om mengikuti saya selama beberapa tahun ini? Suasana di halaman langsung tegang.
Saya menatap Bu Lestari, beliau sedang meremas kedua tangannya. Jelas ini bukan pertama kalinya putranya berhadapan dengan orang-orang ini. Ibu mertua menoleh ke saya. Bantu ibu keluar. Ibu sedang sakit, bantu ibu keluar. Suaranya sangat tegas. Saya tahu saya tidak bisa mencegahnya. Selama beberapa bulan terakhir, ini pertama kalinya saya melihat ketegasan itu kembali di wajah perempuan tua ini. Saya dan Bu Lestari memapahnya turun dari tempat tidur. Langkahnya sangat pelan, tetapi matanya bersinar lebih terang. Ketika kami sampai di teras, Danu langsung melihatnya. Dia tertegun, lalu berlari cepat mendekat. Nenek, dua kata itu terdengar dan membuat hati saya sedikit terenyuh. 10 tahun menjadi menantu, 10 tahun di keluarga ini pertama kalinya saya mendengarnya. Ibu mertua dengan gemetar mengangkat tangannya ke wajah Danu. Jari-jarinya yang kurus menyentuh pipi pemuda itu. Air matanya mengalir deras. Sudah besar sekali kamu. Danu berlutut di samping kursi roda. Nenek. Coba nenek lihat. Beliau terus menatapnya, seolah takut jika berkedip, sosok di hadapannya akan lenyap. Keheningan berlangsung lama, bahkan 3 pria di luar gerbang pun tidak berkata apa-apa. Akhirnya ibu mertua bertanya pelan, selama ini kamu sehat, nak? Sehat, Nek, masih sering sakit maak? Danu tertawa kecil. Nenek masih ingat, nenek ingat semuanya. Saya melihat pemandangan itu dan tenggorokan saya tercekat. Jelas sekali beliau sangat menyayangi cucu ini, sangat sayang. Lalu kenapa mereka harus terpisah selama bertahun-tahun? Bu Lestari seolah mengerti pikiran saya. Beliau menghela napas. Banyak hal yang salah dari awal, jadi sulit diperbaiki. Danu berdiri, pandangannya beralih ke kotak besi di tangan saya. Nenek sudah membukanya? Ibu mertua menggeleng. Belum. Kalau begitu, buka sekarang. Pria yang lebih tua di luar segera melangkah maju. Tunggu dulu. Danu menoleh. Ini urusan keluarga saya, Om punya hak apa? Kami hanya ingin semua tenang. Sudah tenang selama belasan tahun. Pria itu terdiam, Danu melangkah ke hadapannya. Om mau apa? Kami ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik. Baik-baik seperti apa? Kamu terima sejumlah uang yang pantas, dan proyeknya biar orang lain yang jalankan. Danu tertawa keras. Ternyata hari ini Om mau jujur juga. Hujan sudah reda, udara semakin sunyi. Pria itu menatap ibu mertua. Bu Wulan, masalah lama sebaiknya ditutup saja. Ibu mertua mengangkat kepala. Saya juga berpikir begitu. Pria itu tampak lega, tapi kalimat berikutnya membuat raut wajahnya berubah total. Karena itu, hari ini saya akan ceritakan semuanya. Wajah pria itu langsung menegang. Saya bisa melihat perubahan itu dengan jelas. Hal itu semakin membuktikan bahwa kotak besi itu menyimpan rahasia yang sangat penting. Ibu mertua mengulurkan tangan ke arah saya. Buka, Ratih. Saya meletakkan kotak itu di meja. Kuncinya sudah tua, hanya perlu diputar sedikit untuk terbuka. Tutup kotak terangkat. Di dalamnya tidak ada emas perak, tidak ada buku tabungan. Hanya ada sebuah buku catatan tua, sebuah pulpen, dan sebuah amplop tebal. Semuanya sudah menguning dimakan waktu. Danu melihat buku catatan itu dan raut wajahnya langsung berubah. Buku harian ayah. Saya tertegun. Ayah, berarti Mas Bayu. Putra sulung yang telah tiada. Ibu mertua mengangguk. Benar. Beliau mengambil buku itu, tangannya gemetar. Selama 15 tahun Mbak simpan ini? Bu Lestari bertanya pelan. Setiap hari. Kenapa tidak diberikan pada saya? Karena Mbak belum cukup berani. Rumah itu kembali hening. Ibu mertua membuka halaman-halaman pertama, tulisan tangan seorang pria terlihat kuat dan rapi. Beliau membaca dengan sangat pelan. Tanggal 12 Mei. Kalau nanti anak laki-lakiku lahir, aku harap dia tidak sepertiku yang suka khawatir berlebihan. Laki-laki di keluarga ini semuanya terlalu banyak berpikir. Danu tertawa kecil, tawa yang bercampur air mata. Benar-benar ayah. Ibu mertua membuka halaman lain. Tanggal sekian, bulan sekian. Hari ini aku mengajak Lestari melihat tanah di pinggir pantai. Tempat ini masih sepi,
tapi aku yakin puluhan tahun lagi akan jadi kota besar. Kalau punya uang, aku mau membelinya untuk anakku. Saya melihat tumpukan berkas. Itulah tanahnya. Buku harian itu terus mengungkap cerita-cerita kecil. Hari-hari saat Bayu merantau, saat-saat dia mengirim uang untuk orang tuanya, rencana-rencana masa depan, mimpi-mimpi yang sangat sederhana. Setiap halaman membuat rumah itu semakin hening. Hingga ibu mertua berhenti di salah satu halaman terakhir. Wajahnya memucat. Danu mendekat. Ada apa, Nek? Ibu mertua tidak menjawab, hanya memberikan buku itu padanya. Danu membacanya, lalu raut wajahnya juga berubah. Tidak mungkin, saya melihatnya dan merasa penasaran. Ada apa? Danu memberikan buku itu pada saya. Halaman kertasnya sudah usang. Baris kalimat di bagian bawah digarisbawahi berkali-kali. Tanggal 18 November. Jika terjadi sesuatu padaku, tanah di pesisir pantai itu harus menjadi milik anakku. Sama sekali tidak boleh dialihkan kepada siapapun. Aku sudah menyimpan salinan perjanjiannya pada Mas Liman. Saya membaca kalimat itu berulang kali. Mas Liman? Siapa Mas Liman? Tak ada yang menjawab. Karena yang baru saja angkat bicara adalah pria yang berdiri di luar gerbang. Akhirnya sampai juga ke bagian itu. Semua orang serempak menoleh. Pria itu menatap buku harian tersebut, matanya tidak lagi tenang. Jadi ibu masih menyimpannya. Ibu mertua menatap lurus padanya. Saya menyimpannya untuk menunggu hari ini. Masalah ini sudah terlalu lama. Lama bukan berarti hilang. Pria itu tersenyum getir. Ibu pikir sebuah buku harian bisa mengubah apa? Bisa. Apa? Itu membuktikan bahwa Anda sedang berbohong. Suasana langsung membeku. Saya melihat dari satu orang ke orang lain, sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Liman. Pria di hadapan kami ini juga bernama Liman. Jangan-jangan. Danu melangkah maju, suaranya memberat. Pak Liman, selama beberapa tahun ini, saya selalu penasaran satu hal. Pria itu tidak menjawab. Kenapa Bapak tahu begitu banyak tentang tanah itu? Karena saya dulu bekerja bersama ayahmu. Hanya itu, Danu menggeleng. Saya tidak percaya. Ibu mertua mencengkeram erat buku harian itu. Matanya memancarkan kepedihan. Lalu dengan sangat pelan, beliau mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terpaku. Karena pada hari Bayu kecelakaan, orang yang duduk satu mobil dengannya adalah kamu. Kalimat ibu mertua baru saja selesai diucapkan, dan seluruh halaman seolah membeku. Suara tetesan air hujan dari atap ke lantai teras terdengar sangat jelas. Pria bernama Liman itu berdiri diam. Dua orang yang datang bersamanya juga menatapnya. Tak ada yang angkat bicara. Danu mencengkeram erat buku harian di tangannya. Saya berdiri di samping kursi roda ibu mertua, merasakan dengan jelas tangannya yang gemetar. Itu bukan karena takut, melainkan seperti seseorang yang telah menyimpan rahasia terlalu lama dan akhirnya harus membukanya. Pak Liman perlahan melangkah masuk ke halaman. Hujan sudah hampir reda, cahaya lampu kuning dari dalam rumah menyinari wajahnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat pria ini dengan saksama. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya pernah terlihat cerah tetapi kini dipenuhi banyak kerutan. Matanya dalam, pandangannya lelah. Tidak seperti seorang pemenang, apalagi seorang yang gembira karena akan mendapatkan harta. Dia berdiri di hadapan ibu mertua untuk waktu yang sangat lama, lalu perlahan menunduk. Bu Wulan. Ibu mertua tidak menjawab. Ibu masih menyalahkan saya. Saya tidak tahu apa saya masih punya hak untuk menyalahkan siapapun. Pak Liman tersenyum sedih. Sudah lebih dari 15 tahun. 15 tahun tetaplah 15 tahun. Danu melangkah mendekat. Tolong jelaskan, Pak. Suaranya tenang, tapi saya melihat urat di tangannya menonjol. Apa yang terjadi antara Bapak dan ayah saya? Pak Liman menatap Danu, tatapannya sedikit goyah. Beberapa saat kemudian, barulah dia berbicara. Ayahmu adalah sahabat terbaik saya. Danu tidak berkata apa-apa. Kami kenal sejak zaman sekolah kejuruan. Makan sepiring berdua, tidur satu kamar kos, kadang saking miskinnya kami berbagi sepotong roti. Dia menatap ke lantai teras.
Kalau dulu ada yang bilang suatu hari nanti saya akan berdiri berhadapan dengan keluarganya seperti ini, saya juga tidak akan percaya. Suasana menjadi hening. Ibu mertua memejamkan mata. Bu Lestari memalingkan wajah. Mungkin semua orang tahu sebagian dari cerita ini, hanya saya yang mendengarnya untuk pertama kali. Pak Liman melanjutkan. Dulu, tanah di pesisir itu tidak ada yang melirik, pasir putih, ilalang tumbuh di mana-mana, penduduk menjualnya murah sekali. Ayah saya yang membelinya, tanya Danu. Benar. Dengan uang dari mana? Uang tabungan bertahun-tahun, Pak Liman tersenyum tipis. Bayu waktu itu bahkan bilang, kalau nanti untung sedikit, dia mau membangun rumah untuk orang tuanya. Ibu mertua menunduk, bahunya yang kurus sedikit bergetar. Saya belum pernah bertemu Mas Bayu, tetapi melalui setiap cerita, saya perlahan bisa membayangkan seperti apa orangnya. Bertanggung jawab, memikirkan keluarga, dan mungkin sangat mirip dengan Bima. Lalu apa yang terjadi? Tanya Danu lagi. Pak Liman terdiam beberapa detik. Dalam perjalanan pulang dari lokasi proyek, mobilnya kecelakaan. Halaman itu kembali sunyi. Saya tahu bagian ini, tetapi jelas masih ada sesuatu yang belum diceritakan. Hari itu, saya adalah orang yang selamat. Pak Liman menatap lurus ke arah Danu, sedangkan ayahmu tidak. Danu tidak berkata apa-apa. Wajahnya masih sangat tenang. Ketenangan itu membuat saya terkejut. Jika itu saya, mungkin saya tidak akan bisa setenang itu. Pak Liman menarik napas dalam-dalam. Setelah pemakaman, saya menemui ibumu. Dia menatap Bu Lestari. Waktu itu Lestari sedang hamil. Saya ingat. Jawab Bu Lestari pelan. Saya berjanji akan menggantikan Bayu untuk menjaga kalian berdua. Tapi Bapak tidak melakukannya. Benar. Pak Liman menunduk. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, saya melihat dia benar-benar lelah. Karena saat itu perusahaan bangkrut, keluarga saya juga terlilit utang. Saya sibuk mencari nafkah. Danu mengerutkan kening. Hanya itu? Bukan. Pak Liman menggeleng. Kesalahan terbesar saya ada di tempat lain. Semua orang menatapnya. Dia berkata perlahan, saya yang menyimpan surat perjanjian asli tanah itu. Saya terkejut. Danu juga tertegun. Itulah detail yang ada di dalam buku harian. Surat perjanjian yang diserahkan kepada Mas Liman. Kenapa ayah menyerahkannya pada Bapak? Karena waktu itu dia akan pergi ke proyek untuk waktu yang lama. Lalu, setelah dia meninggal, saya tidak langsung mengembalikannya. Angin berembus di halaman, tetesan air dari pepohonan jatuh berderak. Pak Liman perlahan memejamkan mata. Awalnya saya hanya berpikir untuk menyimpannya. Setelah itu, tanah itu mulai naik harganya. Tak ada yang berbicara. Semua orang mengerti apa yang ingin dia katakan. Manusia terkadang tidak berubah dalam satu hari, tetapi sedikit demi sedikit. Setiap kali membenarkan diri, setiap kali menunda, setiap kali berpikir bahwa ini hanya sementara. Hingga saat menoleh ke belakang, sudah berjalan terlalu jauh, Bapak berniat merebutnya, kata Danu. Pak Liman diam. Keheningan yang berat. Iya. Akhirnya dia mengaku. Tidak berbelit-belit. Tidak menyangkal. Hanya satu kata. Iya. Bu Lestari tertawa, tawa yang getir. Akhirnya Anda jujur juga. Saya tahu saya salah. Anda tahu sejak kapan? Sejak lama. Lalu kenapa tidak dikembalikan? Pak Liman tidak menjawab. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak memiliki jawaban yang indah. Keserakahan tidak butuh alasan yang mulia, hanya butuh satu momen kelemahan. Danu menatapnya. Selama beberapa tahun ini, orang-orang yang mencari saya itu semua suruhan Bapak? Bukan. Lalu siapa? Pak Liman menoleh ke arah dua orang yang datang bersamanya, matanya menggelap. Masalahnya sudah tidak lagi di tangan saya. Saya merasa suasana kembali berubah, seolah masih ada lapisan rahasia lainnya. Pak Liman melangkah ke depan meja, mengeluarkan setumpuk berkas dari saku kemejanya. Saya datang hari ini bukan untuk mengambil tanah. Lalu untuk apa? Untuk mengembalikan ini. Danu melihat berkas itu, saya pun ikut melihat. Itu adalah surat perjanjian asli. Kertasnya sudah usang dan menguning, ada stempel merah, ada tanda tangan, semuanya lengkap dan asli.
Ibu mertua dengan gemetar menutup mulutnya. Bu Lestari tertegun. Mungkin tak ada yang menyangka Pak Liman akan membawanya. Kenapa? Tanya Danu. Pak Liman tersenyum getir. Karena saya sudah tidak sanggup lagi menyimpannya. Kalimat itu membuat semua orang serempak menatapnya. Maksud Bapak, 3 bulan lalu, ada yang mendatangi saya. Siapa? Sebuah perusahaan properti besar. Saya teringat berkas-berkas perencanaan, teringat nilai fantastis tanah itu. Jika tempat itu benar-benar akan dijadikan proyek, uangnya tidak lagi hanya miliaran. Mereka mau membeli semuanya. Lalu, mereka menemukan bahwa surat-suratnya tidak sepenuhnya sah. Danu mengerutkan kening, karena ahli waris yang sebenarnya adalah saya. Benar. Jadi mereka mencari saya. Iya. Seluruh rumah hening. Semua kepingan teka-teki mulai terhubung. Telepon, orang-orang yang mengikuti, tawaran untuk menandatangani surat, semuanya berasal dari sini. Tetapi tepat pada saat itu, telepon Pak Liman berdering. Dia melihat layar, wajahnya langsung berubah. Dia tidak mengangkatnya. Dering itu berhenti, lalu berbunyi lagi. Kedua kalinya, ketiga kalinya. Akhirnya dia mematikan teleponnya. Danu menatapnya. Siapa yang menelepon? Pak Liman tidak menjawab. Siapa? Kali ini suara Danu lebih keras. Dia menatap pemuda itu, matanya penuh kekhawatiran. Orang yang paling saya takuti. Perasaan dingin merayap di punggung saya. Bu Lestari segera berdiri. Mereka tahu Mas datang ke sini. Mungkin. Kita harus segera pergi. Sudah terlambat. Sebelum saya sempat memahami kalimat itu, di ujung gang terdengar suara mesin mobil. Bukan satu, tapi beberapa. Sorot lampu menyapu seluruh gang. Para tetangga mulai membuka pintu untuk melihat. Danu melangkah ke gerbang. Saya melihat 3 mobil putih perlahan mendekat. Yang paling depan berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil terbuka, seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun turun. Dia mengenakan setelan kerja berwarna krem, penampilannya elegan, wajahnya tenang. Tetapi yang membuat semua orang terpaku adalah reaksi Pak Liman. Begitu melihat perempuan itu, wajahnya langsung pucat, tangannya mengepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Lalu dengan sangat pelan dia berkata, sudah terlambat. Dia adalah orang di balik semua ini. Perempuan yang baru saja turun dari mobil itu sama sekali tidak terburu-buru. Dia menutup pintu mobil, sedikit merapikan syal di bahunya, barulah mengangkat kepala dan menatap ke arah rumah. Sikapnya mengingatkan saya pada orang-orang yang terbiasa membuat keputusan dan terbiasa membuat orang lain menunggunya. Gang yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan para tetangga yang mengintip dari pintu tidak berani berbisik-bisik. Pak Liman berdiri membeku. Saya belum pernah melihatnya setegang ini. Seorang pria yang telah membawa rahasia selama lebih dari 15 tahun, yang baru saja mengakui segalanya di hadapan keluarga korbannya, ternyata tidak lebih takut daripada saat melihat perempuan ini. Hal itu membuat saya merinding. Perempuan itu melangkah masuk ke halaman. Matanya menyapu setiap orang. Ibu mertua, Bu Lestari, Danu, saya. Lalu berhenti pada Pak Liman. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Pak Liman. Pak Liman menunduk, Bu Maya. Saya mengingat nama itu. Maya. Nama yang sama sekali asing. Tetapi beberapa detik kemudian, saya mengerti posisi perempuan ini dalam cerita, karena bahkan Danu pun menatapnya dengan waspada. Bu Maya menarik kursi dan duduk, seolah berada di rumahnya sendiri. Saya cukup kesulitan mencari kalian semua, tak ada yang menjawab. Dia juga tidak tampak tersinggung. Hujan deras begini bisa berkumpul lengkap, benar-benar langka. Ibu mertua menatap lurus padanya. Anda datang ke sini untuk apa? Menjenguk Mbak? Tidak perlu. Mbak masih ceplas-ceplos seperti dulu. Sedikit keheranan melintas di benak saya. Dulu. Ternyata Bu Maya juga kenal dengan ibu mertua. Saya menatap Bu Lestari. Wajahnya juga sudah berubah. Jelas sekali perempuan ini bukan orang asing. Bu Maya meletakkan tas tangannya di meja. Kita semua ini orang lama, tidak perlu setegang ini. Danu melangkah maju. Ibu mencari saya, atau mencari tanah? Senyum di bibir Bu Maya tidak luntur. Kamu benar-benar mirip ayahmu. Ibu belum menjawab. Dua-duanya.
Danu menyeringai. Cukup jujur juga. Orang sudah tua, berbelit-belit itu melelahkan. Bu Maya menoleh ke arah saya. Kamu Ratih, kan? Saya mengangguk pelan. Iya Bu, dengar-dengar kamu yang merawat Bu Wulan selama ini. Iya. Kasihan kamu, pasti lelah. Kata-katanya sangat sopan, nadanya juga lembut, tetapi saya justru merasa tidak nyaman. Karena sejak dia muncul, segalanya terasa seolah sudah berada dalam perhitungannya. Termasuk mengetahui nama saya, tahu saya merawat ibu mertua, tahu semua orang ada di sini. Dia tahu terlalu banyak. Ibu mengawasi keluarga saya? Tanya Danu langsung. Bu Maya tertawa. Pertanyaanmu persis seperti ayahmu dulu. Ibu mengalihkan pembicaraan lagi. Bukan mengawasi. Lalu apa? Memperhatikan. Danu menggeleng. Memperhatikan yang seperti ini namanya memata-matai. Sedikit humor tak terduga muncul, bahkan saya pun harus menahan tawa. Bu Maya menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Baiklah, anggap saja ibu memata-matai. Ibu mertua tiba-tiba angkat bicara. Jangan berputar-putar lagi. Saya sudah tua, tidak punya tenaga mendengar cerita yang berbelit-belit. Bu Maya menatap buku harian di meja, senyumnya perlahan memudar. Akhirnya Mbak mengeluarkannya juga. Saya sudah menyimpannya cukup lama. Benar, cukup lama. Anda kecewa? Tidak. Bu Maya menghela napas. Saya hanya menyayangkannya. Menyayangkan apa? Menyayangkan karena jika hari itu Mbak mau membukanya lebih awal, semua orang tidak akan sesusah ini. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Saya melihat Pak Liman menunduk. Bu Lestari meremas tangannya. Jelas sekali perempuan ini tahu banyak hal, lebih banyak dari kami semua. Danu duduk berhadapan dengannya. Ibu kenal ayah saya? Kenal. Hubungannya seperti apa? Rekan bisnis. Hanya itu, Bu Maya menatap lurus ke arahnya. Ada orang-orang yang hanya kita temui beberapa tahun, tapi pengaruhnya seumur hidup. Danu tidak menjawab, tatapannya masih tajam. Bu Maya mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan meletakkannya di meja. Sebelum kita bicara soal tanah, saya mau kalian semua melihat ini. Saya melihat berkas itu, sampulnya sudah usang, tidak seperti dokumen baru. Bu Maya mendorongnya ke arah ibu mertua. Mbak masih ingat? Ibu mertua melihatnya, hanya sedetik kemudian wajahnya berubah. Kenapa kamu masih menyimpannya? Karena saya pikir akan ada hari di mana ini dibutuhkan. Danu segera membuka berkas itu. Saya ikut mengintip dari halaman pertama. Itu adalah surat perjanjian kerja sama investasi. Tanggal penandatanganannya hampir 20 tahun yang lalu. Nama-nama yang terlibat ada 3, Bayu, Liman, dan Maya. Saya terperangah. Ternyata mereka pernah menjadi mitra. Bu Maya angkat bicara. Tanah itu bukan hanya ditemukan oleh Bayu. Lalu kenapa hanya nama ayah saya yang tercantum? Tanya Danu. Karena saat itu saya sedang terlibat sengketa lain, Liman juga belum memenuhi syarat. Bayu adalah orang yang paling tepat. Saya mulai lebih mengerti. Tanah ini sejak awal memang tidak sesederhana yang orang kira. Bukan hanya harta warisan, tetapi juga hasil dari sebuah rencana bersama. Bu Maya melanjutkan. Setelah Bayu meninggal, segalanya berubah. Berubah bagaimana? Semua orang mengira tanah itu tidak ada nilainya lagi. Tapi ibu tidak berpikir begitu. Benar. Dia mengangguk. Saya yakin suatu hari nanti tanah itu akan sangat berharga. Danu tersenyum sinis. Dan ibu menunggu hari itu. Saya menunggu. Menunggu untuk merebutnya. Menunggu untuk menjaganya. Jawaban itu membuat saya terkejut, bahkan Danu pun terdiam. Kalau saya mau merebutnya, sudah saya lakukan dari dulu. Tak ada yang bisa membantah. Karena jika dia benar-benar berniat merebutnya, 20 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup. Bu Maya menoleh ke Pak Liman. Kamu sudah cerita semuanya? Pak Liman menggeleng. Belum. Kalau begitu, lanjutkan. Pak Liman mengangkat kepala, tatapannya berat. Saya tidak mau. Tapi kamu harus. Cerita itu tidak akan membantu apa-apa. Pasti membantu. Bu Maya menatap lurus padanya.
Karena orang yang paling dirugikan masih belum tahu yang sebenarnya. Semua orang serempak saling pandang. Saya merasa jantung saya berdebar lebih kencang. Masih ada rahasia. Setelah sekian banyak hal, masih ada yang belum terungkap. Danu mengerutkan kening. Maksud ibu? Bu Maya tidak menjawab, hanya menatap Pak Liman. Halaman itu kembali hening. Sangat lama kemudian, barulah Pak Liman berkata pelan, pada hari kecelakaan itu terjadi. Seharusnya orang yang duduk di mobil itu adalah saya. Danu menatapnya. Bapak sudah menceritakannya, tapi belum selesai. Apalagi? Pak Liman meremas kedua tangannya. Pagi itu, saya bertukar jadwal dengan ayahmu. Seluruh rumah seolah membeku. Saya mendengar dengan jelas napas tertahan Bu Lestari. Ibu mertua memejamkan mata. Mungkin inilah rahasia yang telah beliau simpan selama bertahun-tahun. Kenapa bertukar? Tanya Danu. Karena saya mau pulang lebih awal untuk bertemu istri saya. Hanya itu? Hanya itu. Ayahmu setuju. Dia langsung setuju. Suara Pak Liman tercekat. Dia bahkan tertawa dan bilang saya ini suami paling takut istri di tim. Keheningan berlangsung lama, lalu dia tersenyum sedih. Dia bahkan bilang kalau saya tidak pulang, nanti istri saya akan menyuruh saya tidur di luar. Tiba-tiba, ibu mertua justru tertawa. Tawa yang bercampur air mata. Anak itu dari dulu memang suka menggoda orang. Bu Lestari juga menunduk dan tersenyum. Hanya dengan beberapa kalimat singkat, citra seorang pria yang telah lama tiada tiba-tiba muncul dengan begitu jelas. Danu terdiam. Mungkin ini pertama kalinya dia mendengar cerita-cerita sehari-hari tentang ayahnya. Bukan melalui foto, bukan melalui cerita singkat, tetapi kenangan yang nyata. Pak Liman melanjutkan. Setelah kecelakaan, saya selalu berpikir, seharusnya yang mati adalah saya. Pak, jangan bicara begitu. Danu angkat bicara. Tidak. Dia menggeleng. Saya berpikir seperti itu selama belasan tahun. Suaranya parau, dan pikiran itulah yang membuat saya melakukan lebih banyak kesalahan. Seluruh halaman sunyi, tak ada yang menyalahkan, tak ada yang memotong. Karena semua orang sadar, ini adalah hal yang telah dia pendam sangat lama. Tetapi tepat pada saat itu, telepon Bu Maya berdering. Dia melihat layar, raut wajahnya langsung berubah. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ketenangan di wajahnya lenyap. Dia berdiri. Tidak mungkin. Ada apa? Tanya Pak Liman. Bu Maya menatap semua orang, lalu dengan sangat pelan dan jelas dia berkata, ada yang baru saja mengajukan permohonan waris atas tanah itu. Danu mengerutkan kening. Tapi saya masih di sini, justru karena itu masalahnya. Siapa yang mengajukan? Bu Maya mencengkeram teleponnya, wajahnya memucat. Seseorang yang mengaku sebagai anak kandung Bayu. Kalimat Bu Maya jatuh di tengah halaman seperti sebongkah batu berat. Tak ada yang langsung angkat bicara. Bahkan Danu pun berdiri terpaku. Seseorang yang mengaku sebagai anak kandung Bayu. Apa artinya itu? Jika orang luar yang mendengarnya, mungkin akan langsung berpikir tentang anak yang hilang. Tetapi orang-orang yang hadir di sini semua tahu satu hal, Mas Bayu hanya berhubungan dengan Bu Lestari. Setelah dia meninggal, Bu Lestari melahirkan Danu. Fakta itu sudah dikonfirmasi sejak lama. Jadi, siapa orang yang baru muncul ini? Ibu mertua perlahan mencengkeram pegangan kursi rodanya. Apa mungkin salah? Bu Maya menggeleng. Tidak salah. Berkasnya? Baru saja dikirimkan. Ada nama yang jelas? Ada. Danu melangkah maju. Siapa namanya? Bu Maya melihat layar teleponnya. Raut wajahnya semakin sulit dimengerti. Ardian Syah Putra. Tak ada yang bereaksi. Nama itu benar-benar asing. Bu Lestari mengerutkan kening. Saya tidak pernah dengar. Saya juga. Jawab ibu mertua pelan. Danu menoleh ke Pak Liman. Bapak kenal. Pak Liman menggeleng. Tidak pernah dengar. Keheningan aneh menyelimuti seisi rumah. Saya melihat setiap orang. Semuanya benar-benar terkejut. Itu membuktikan ini bukan sandiwara yang diatur oleh orang dalam. Bu Maya menarik kursinya dan duduk. Saya sudah minta kenalan saya mengirim seluruh berkasnya. Berapa lama lagi? Sekitar 10 menit. Danu berjalan mondar-mandir di halaman.
Ini pertama kalinya sejak kemunculannya saya melihatnya kehilangan ketenangan. Ini tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal, Bu Maya mengangguk, tapi berkas yang diajukan sangat lengkap. Lengkap bagaimana? Ada akta kelahiran. Bisa dipalsukan. Ada surat keterangan identitas. Masih bisa dipalsukan. Ada juga hasil tes DNA. Seluruh halaman langsung sunyi. Danu berhenti berjalan. Tenggorokan saya terasa kering. DNA. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipalsukan. Setidaknya bagi orang awam, mendengar dua huruf itu saja sudah terasa beratnya. DNA dengan siapa? Tanya Danu. Dengan kerabat dari pihak ayah. Siapa? Bu Maya menatap ibu mertua. Wajahnya menjadi serius. Dengan Bu Wulan, saya menatap ibu mertua. Beliau juga terperangah. Tidak mungkin. Saya juga berpikir begitu. Saya tidak pernah melakukan tes apapun. Di berkas tertulis ada. Saya tidak pernah. Beliau menegaskannya seketika. Danu menoleh ke Bu Maya. Ada yang memalsukannya. Saya juga berpikir begitu. Lalu tunggu apa lagi? Karena orang yang mengajukan berkas ini bukan orang bodoh. Bu Maya meletakkan teleponnya di meja. Orang itu tahu betul tentang keluarga ini. Hawa dingin merayap di punggung saya. Tahu betul. Artinya orang ini tidak muncul secara kebetulan. Mungkin sudah mengawasi keluarga ini sejak lama, atau bahkan pernah berhubungan dengan keluarga ini. Tiba-tiba saya teringat telepon pertama. Teringat bagaimana orang asing itu tahu saya baru saja mengangkat kasur. Teringat rentetan kejadian dalam beberapa hari ini. Semuanya seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. Tepat saat itu, telepon saya berdering. Nomor tak dikenal. Semua orang menatap. Saya ragu sejenak lalu mengangkatnya. Ujung telepon di seberang sana sangat sunyi, suara seorang pria terdengar. Benar ini dengan Mbak Ratih? Iya. Maaf menelepon jam segini. Anda siapa? Saya rasa Mbak perlu bertemu dengan saya. Saya menggenggam erat telepon saya. Anda Ardiansyah? Ujung telepon hening. Beberapa detik kemudian baru menjawab, iya. Udara di sekitar saya seolah membeku. Semua orang menatap lekat. Anda mau apa? Saya ingin bertemu dengan keluarga. Untuk apa? Untuk menjelaskan semuanya. Kami tidak kenal Anda. Suara pria itu tetap sangat tenang. Tapi saya kenal keluarga Anda. Saya merinding. Anda kenal siapa? Nenek saya. Saya mengangkat kepala menatap ibu mertua. Beliau juga sedang menatap saya. Nenek siapa? Nenek Wulan. Jawaban itu membuat semua orang terpaku. Saya mengaktifkan mode pengeras suara. Suara itu langsung terdengar di tengah halaman. Saya tahu kalian semua ada di sana. Kamu siapa? Danu melangkah mendekat. Saya Ardiansyah. Kamu pakai hak apa memanggil Nenek Wulan sebagai nenekmu? Karena saya yakin itu kebenarannya. Danu tertawa. Tawa yang sangat dingin. Yakin dan benar adalah dua hal yang berbeda. Saya mengerti. Kalau begitu, buktikan. Ujung telepon kembali hening. Lalu pria itu berkata sangat pelan, saya tidak mau berdebat lewat telepon. Saya juga tidak mau. Tapi saya ingin bertemu dengan kalian. Tidak perlu. Saya sudah mencari keluarga ini selama hampir 8 tahun. Seluruh halaman sunyi senyap. 8 tahun. Angka yang tidak sedikit. Kamu bohong. Sahut Danu. Kalau saya mau uang, saya sudah muncul dari dulu. Kamu mau apa? Saya mau tahu siapa ayah saya. Untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, suara pria itu sedikit bergetar. Getaran yang sangat nyata. Saya tidak tahu kenapa, tapi pada saat itu, saya tidak merasakan tipu muslihat. Saya hanya merasa orang di seberang sana sangat lelah, seperti sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Danu terdiam. Bu Lestari juga tidak berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Ardiansyah angkat bicara. Saya akan kirim alamatnya. Kalau kalian mau bertemu, saya tunggu. Panggilan berakhir. Halaman kembali sunyi. Tak ada yang tahu harus percaya atau tidak. Tepat saat itu, telepon Bu Maya berbunyi tanda pesan masuk. Beliau membukanya, satu set berkas digital muncul. Semua orang langsung duduk mengelilingi meja. Saya berdiri di belakang. Halaman pertama muncul.
Foto seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya cerah, penampilannya tenang. Saya melihatnya beberapa detik lalu terkejut. Bukan hanya saya, Danu juga terpaku. Karena pria di dalam foto itu memiliki beberapa kemiripan dengan Mas Bima, tidak terlalu mirip, tapi cukup untuk membuat orang memperhatikan. Ya Tuhan, bisik ibu mertua. Bu Lestari menutup mulutnya. Suasana langsung menjadi berat. Bu Maya membuka halaman berikutnya. Informasi pribadi, alamat, riwayat pendidikan, akta kelahiran. Semuanya lengkap. Nama ayah dikosongkan. Nama ibu, Retnowati. Nama yang sama sekali asing. Ada yang kenal orang ini? Tanya Bu Maya. Semua menggeleng. Kecuali Pak Liman, yang tiba-tiba mengerutkan kening. Tunggu sebentar. Semua orang langsung menatapnya. Mas kenal. Pak Liman tidak langsung menjawab. Dia menatap lekat nama Retnowati, lalu berdiri. Tidak mungkin. Ada apa? Saya pernah bertemu orang ini. Seluruh halaman serempak terdiam. Bertemu di mana? Lebih dari 15 tahun yang lalu. Siapa dia? Pak Liman menatap semua orang, wajahnya memucat. Perempuan yang bekerja sebagai akuntan di perusahaan kami dulu. Perusahaan tempat ayahmu bekerja? Tanya Danu. Benar. Suasana langsung berubah. Sebuah petunjuk baru muncul, dan untuk pertama kalinya cerita mulai menyentuh masa sebelum Mas Bayu meninggal. Apa hubungannya? Pak Liman duduk, kedua tangannya saling bertaut. Dulu perusahaan kami sangat kecil, pegawainya hanya beberapa puluh orang. Semua saling kenal. Lalu, Retnowati pernah menyukai Bayu. Seluruh halaman membeku. Ibu mertua mengangkat kepala. Kamu yakin? Yakin. Kenapa tidak pernah ada yang cerita? Karena Bayu tidak pernah memperhatikannya. Bu Lestari menunduk, sudut bibirnya sedikit terkatup. Saya mengerti perasaannya. Mendengar cerita tentang orang yang pernah menyukai kekasih kita, meskipun sudah sangat lama, tetap saja membuat hati tidak nyaman. Pak Liman melanjutkan. Setelah Bayu meninggal, dia mengundurkan diri. Hilang kontak begitu saja. Benar, jadi Mas pikir. Pak Liman melihat foto di layar, suaranya melambat. Saya pikir kita harus bertemu dengan pria ini. Tepat saat itu, telepon Danu bergetar. Sebuah pesan baru masuk. Dia membukanya, hanya melihat sedetik, raut wajahnya langsung berubah. Ada apa? Tanya saya. Danu menunjukkan layarnya kepada semua orang. Itu adalah sebuah foto yang baru saja dikirim dari nomor tak dikenal. Di dalam foto, seorang pemuda berdiri di depan makam Mas Bayu, tangannya diletakkan di atas nisan. Di bawahnya hanya ada satu baris kalimat singkat, besok saya akan datang menemui nenek. Foto di layar ponsel membuat seisi rumah tenggelam dalam keheningan yang aneh. Pria dalam foto itu berdiri di depan makam Mas Bayu dengan ekspresi yang sangat tenang. Bukan sikap seorang penipu yang sedang bersandiwara, juga tidak seperti orang yang baru saja menemukan rahasia besar. Matanya menatap nisan seolah sedang menatap kerabat dekat. Justru hal itulah yang menakutkan, karena jika ini adalah sebuah drama, sang aktor pasti sudah mempersiapkannya sangat lama. Dan jika bukan, saya tidak berani berpikir lebih jauh. Danu meletakkan ponselnya di meja. Dia bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya menunjukkan kelelahan. Sejak kemunculannya, dia selalu berhasil menjaga ketenangan yang luar biasa. Tapi saat ini, bahunya sedikit terkulai. Dia tahu di mana makam ayah saya. Tak ada yang menjawab. Itulah yang kami semua lihat. Ibu mertua perlahan angkat bicara, selain keluarga, siapa lagi yang tahu? Pak Liman menggeleng, teman-teman lama ada beberapa, tapi tidak banyak. Benar. Bu Maya mengambil ponsel dan melihat foto itu dengan saksama. Foto ini baru diambil hari ini. Bagaimana ibu tahu? Karena karangan bunga di sebelahnya. Semua orang melihat. Benar saja, di samping makam ada karangan bunga krisan putih yang masih sangat segar, dengan tanggal hari ini tertera di atasnya. Itu membuktikan bahwa pria bernama Ardiansyah baru saja mengunjungi pemakaman hari ini. Bu Lestari duduk diam sejak tadi, tangannya saling bertaut erat. Saya mengerti perasaannya. Jika orang itu penipu, dia akan marah. Jika orang itu berkata benar, hidupnya akan jungkir balik lagi. Apapun hasilnya,
dialah yang akan terluka. Tiba-tiba ponsel Danu bergetar lagi. Pesan baru, kali ini bukan gambar, hanya beberapa baris teks. Saya tidak ingin memperebutkan harta. Saya hanya ingin tahu kebenaran tentang ayah saya. Jika keluarga setuju, besok pagi saya akan datang. Danu selesai membaca lalu meletakkan ponselnya. Suasana kembali hening. Bu Maya menatapnya, bagaimana menurutmu? Saya tidak tahu. Mau bertemu? Mau. Jawaban itu datang begitu cepat, bahkan Danu sendiri sedikit terkejut, tapi saya tidak percaya. Bu Maya mengangguk. Itu reaksi yang wajar. Danu menatap langit-langit. Jika seseorang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai saudara kita, tentu tidak ada yang akan langsung percaya. Tiba-tiba, ibu mertua justru tertawa. Semua orang menatapnya. Bicaramu persis seperti pamanmu Bima waktu kecil. Paman Bima? Danu tertegun. Iya. Ibu mertua menyeka sudut matanya. Dulu waktu umur 8 tahun, dia pernah membawa pulang seekor kucing liar. Ibu suruh lepaskan. Dia memeluk kucing itu di tengah halaman dan bilang, kalau dia mengaku sebagai kucing rumah kita, bagaimana Bu? Bu Lestari pun ikut tertawa. Bima dari kecil memang suka berpikir aneh. Suasana tiba-tiba sedikit mencair. Untuk pertama kalinya setelah berjam-jam ketegangan, semua orang bisa tertawa, meskipun hanya sesaat. Tepat saat itu, dari ujung gang terdengar suara motor yang familiar. Saya mengangkat kepala, jantung berdebar kencang. Motor itu berhenti di depan gerbang. Seorang pria berjas hujan hitam turun. Saya langsung mengenalinya. Bima pulang. Saya nyaris berlari keluar. Seharian ini saya seperti terseret dalam badai. Baru setelah melihat suami saya, perasaan itu sedikit mereda. Bima baru saja melangkah ke halaman, dan langsung melihat sekeliling. Pandangannya berhenti pada Danu. Mereka berdua berdiri terpisah kurang dari 3 meter, lalu sama-sama terpaku. Saya mengerti kenapa. Jika tidak tahu sebelumnya, siapapun akan mengira mereka adalah satu keluarga. Danu terlalu mirip dengan Bima, begitu mirip hingga sulit dijelaskan. Bima tersenyum tipis, sudah sebesar ini, ya? Danu menatap pria yang baru pertama kali ditemuinya itu, matanya sedikit memerah. Paman Bima. Iya, saya kira paman lebih tinggi. Seluruh halaman tiba-tiba tertawa, bahkan Bu Maya pun harus memalingkan wajah. Bima menggeleng. Paman pulang semalaman. Kalimat pertama malah mengomentari tinggi badan. Habisnya, dulu ibu cerita paman yang paling tinggi di keluarga. Ibumu berlebihan. Suasana semakin cair. Dua pria itu saling menatap, seolah jarak belasan tahun baru saja terisi oleh beberapa kalimat sederhana. Bima melangkah ke sisi ibunya. Tangannya memegang bahu beliau. Ibu sehat? Belum mati. Ibu bilang begitu, siapa yang berani membantah? Bantah saja kalau bisa. Kamu tidak akan bisa. Ibu mertua tertawa. Senyum yang langka setelah berbulan-bulan sakit. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ketika semua orang menceritakan kembali tentang Ardiansyah, wajah Bima langsung serius. Dia mendengarkan dengan saksama, tidak memotong, tidak berkomentar. Hingga setelah melihat semua berkas, dia meletakkan tumpukan kertas itu di meja. Kita harus bertemu orang ini. Danu menatap pamannya. Paman juga berpikir begitu? Harus. Bagaimana kalau dia penipu? Justru harus ditemui. Dan kalau dia berkata benar. Bima terdiam, matanya menatap ke kejauhan. Maka keluarga kita perlu tahu. Tak ada yang bicara lagi. Karena itulah hal yang paling masuk akal saat ini. Malam itu, semua orang memutuskan untuk menginap. Ibu mertua tidak cukup kuat untuk bepergian. Danu tidur di ruang tamu. Bu Lestari dan Bu Maya menumpang di kamar sebelah. Saya berbaring di samping Bima, tapi tidak bisa tidur. Rumah itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Kamu belum tidur, Dik? Iya. Takut? Entahlah. Bima menghela napas. Mas juga. Saya membalikkan badan menatap suami saya. Menurut Mas, siapa orang itu? Mas tidak bisa menebak. Mas pernah dengar nama Retnowati? Bima menggeleng. Belum. Dan ayah Mas? Mas juga tidak pernah dengar cerita tentangnya? Saya diam.
cerita ini seperti benang kusut. Setiap kali satu simpul terurai, muncul simpul lainnya. Bima, kalau orang itu benar-benar anak Mas Bayu, bagaimana? Dia menatap langit-langit cukup lama, baru menjawab. Maka dia tetap keluarga. Kalimat itu membuat hati saya sedikit lega. Karena setidaknya, di tengah semua kekacauan ini, keluarga kami belum kehilangan kebaikan. Sekitar jam 2 pagi, saya baru saja terlelap ketika mendengar suara pelan, kriet, kriet. Seperti ada yang membuka pintu. Saya duduk. Rumah itu gelap gulita. Di sebelah saya, Bima juga terbangun. Kamu dengar? Iya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dari arah ruang tamu. Bima langsung berdiri. Saya mengikutinya. Kami berdua berjalan pelan keluar. Cahaya lampu tidur yang remang-remang menyinari koridor. Ruang tamu gelap, tetapi ada sesosok bayangan berdiri di depan lemari kayu tua. Lemari yang dulu menyimpan kotak besi. Jantung saya berdebar kencang. Siapa itu? Bima menyalakan lampu. Cahaya menerangi ruangan. Orang yang berdiri di depan lemari langsung menoleh. Kami semua tertegun. Karena itu bukan orang asing, bukan juga pencuri, melainkan ibu mertua saya. Beliau sedang berdiri. Berdiri dengan kakinya sendiri yang telah lumpuh selama berbulan-bulan. Di tangannya ada sebuah amplop tua yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Saya kira saya sedang bermimpi. Bukan hanya saya. Bima berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Cahaya lampu kuning redup menyinari lantai, menyorot jelas sosok ibu mertua yang berdiri di depan lemari kayu tua. Kedua kakinya masih sedikit gemetar, punggungnya belum sepenuhnya tegak, tapi jelas beliau berdiri dengan kekuatannya sendiri. Perempuan yang telah terbaring lumpuh selama berbulan-bulan, yang bahkan untuk membalikan badan pun butuh bantuan, kini berdiri di sana, memegang sebuah amplop coklat yang sudah usang. Ibu, suara Bima parau. Ibu mertua menatap putranya, tatapannya anehnya tenang. Ibu minta maaf. Ibu sedang apa? Ibu tahu, cepat atau lambat hari ini akan datang. Saya buru-buru mendekat. Bu, duduk dulu. Belum bisa. Beliau menggeleng. Kalau ibu duduk, ibu takut tidak akan punya keberanian lagi. Saya dan Bima saling pandang, perasaan tidak nyaman menyelinap ke dalam hati. Karena sejak saya membuka kasur itu, setiap kali ibu mertua mengucapkan kalimat serupa, selalu ada rahasia baru yang terungkap. Bima melangkah untuk menopangnya. Ibu pegang apa itu? Ibu mertua menatap amplop itu sangat lama, seolah sedang menatap sebagian dari hidupnya. Sesuatu yang seharusnya sudah diberikan 15 tahun yang lalu. Suara pelan terdengar dari koridor. Danu, Bu Lestari, Bu Maya, Pak Liman, semuanya sudah terbangun. Tanpa dikomando, semua orang diam-diam duduk di ruang tamu. Suasananya berat tapi sangat tenang. Ibu mertua duduk di kursi, tangannya mengelus lembut tepi amplop. Saat ayahmu meninggal, ibu membuat 2 kesalahan. Danu menatapnya. Nenek, biarkan nenek bicara. Suaranya sangat pelan tapi tegas. Kesalahan pertama adalah tidak membawa Lestari dan anaknya pulang seperti yang sudah dijanjikan. Bu Lestari menunduk, tidak berkata apa-apa. Selama belasan tahun, mungkin beliau sudah sering mendengar permintaan maaf itu, tapi setiap kali mendengarnya tetap saja membuat hati terasa berat. Kesalahan kedua, ibu mertua menatap amplop itu, adalah menyembunyikan surat ini. Semua mata tertuju pada amplop itu, bahkan Bu Maya pun sedikit mengerutkan kening, jelas beliau tidak tahu isinya apa. Surat dari siapa? Tanya Bima. Dari Bayu. Suasana seolah membeku. Saya merasa bisa mendengar detak jam di dinding. Tik-tak, tik-tak. Setiap detik berlalu sangat lambat. Ayah yang meninggalkannya? Tanya Danu pelan. Benar. Kenapa baru sekarang nenek keluarkan? Ibu mertua memejamkan mata. Karena nenek takut. Jawaban yang sangat jujur. Bukan karena perhitungan, bukan karena keserakahan, tapi karena takut. Takut menghadapi kesalahan yang telah dibuat, takut membuka kembali luka lama. Takut orang-orang yang dicintainya akan terluka. Ketakutan yang sangat manusiawi. Beliau membuka amplop itu, selembar kertas yang sudah menguning dikeluarkan. Tulisan tangannya familiar,
Sama seperti di buku harian. Semua orang diam saat ibu mertua mulai membaca. Suaranya bergetar. Ibu, jika ibu membaca surat ini, berarti Mas mungkin sedang di proyek yang jauh. Mas tulis duluan karena takut lupa. Danu menunduk, tangannya mengepal. Mas tahu ibu sangat khawatir, tapi ada satu hal yang Mas ingin ibu janji. Ibu mertua berhenti sejenak, air mata sudah mengalir di pipinya. Jika nanti terjadi apa-apa dengan Mas, tolong jangan tinggalkan Lestari. Seluruh ruangan hening. Saya menatap Bu Lestari, matanya memerah. Mas tahu Lestari kuat, tapi dia sering menyembunyikan kesedihannya. Kalau dia sampai menangis, berarti dia sudah sangat menderita. Bima menunduk, bibirnya terkatup rapat. Harta atau uang tidak Mas khawatirkan, tapi anak di dalam kandungannya itu darah daging keluarga kita. Ibu ingat, jangan biarkan dia tumbuh sendirian. Suara ibu mertua tercekat. Beliau tidak sanggup membaca lagi. Beliau memberikan surat itu pada Bima. Bima melanjutkan. Mas belum bisa berbuat banyak untuk keluarga. Jika ada satu hal yang membuat Mas tenang, itu karena ibu selalu menepati janji. Ruangan menjadi sunyi. Karena semua orang tahu, janji itu pada akhirnya tidak ditepati. Bukan karena niat jahat, tapi karena kehidupan. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Ibu mertua menangis. Tangisan tua yang tak berdaya. Ibu tidak bisa melakukannya. Mbak, panggil Bu Lestari pelan. Ibu tidak bisa melakukannya, ulang beliau. Ibu membiarkan Lestari dan anaknya menderita selama bertahun-tahun. Itu sudah berlalu, Bu. Tidak bisa berlalu begitu saja. Danu duduk di sebelahnya. Untuk pertama kalinya, dia berinisiatif menggenggam tangan neneknya. Danu tidak menyalahkan nenek. Danu menggeleng. Tidak, sungguh. Kalau Danu menyalahkan nenek, Danu tidak akan pulang ke sini. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Ruang itu seolah terlepas dari satu simpul besar. Simpul yang terikat selama lebih dari 15 tahun. Tapi ceritanya belum berakhir di situ. Bu Maya tiba-tiba menatap surat itu, matanya berubah. Tunggu sebentar. Semua orang menatapnya. Ada apa? Boleh saya lihat lagi? Bima memberikan surat itu. Bu Maya membacanya dengan sangat teliti, lalu membaliknya. Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Ya Tuhan, ada apa? Tanya Pak Liman. Bu Maya menunjuk sudut bawah kertas. Lihat ini. Saya mendekat. Di bagian belakang surat, ada beberapa baris tulisan kecil. Begitu pudar sehingga jika tidak diperhatikan tidak akan terlihat. Ibu mertua tertegun. Saya tidak pernah membaca bagian belakangnya karena menempel di amplop. Bu Maya berkata. Tulisannya tertekan jadi sulit terlihat. Bima dengan hati-hati membacanya. Ibu, jika suatu hari nanti ada seseorang bernama Retnowati datang mencari, tolong bantu dia. Seluruh ruangan membeku. Saya merasa jantung saya berdebar kencang. Retnowati. Lagi-lagi nama itu. Perempuan dalam berkas Ardiansyah, akuntan di perusahaan lama, yang disebut-sebut sebagai ibu dari pria misterius itu. Tidak mungkin, gumam Pak Liman. Ternyata, Bayu tahu. Tahu apa? Tanya Danu. Pak Liman menatap semua orang, wajahnya penuh kebingungan. Sekitar 2 bulan sebelum meninggal, Bayu pernah memintaku mencarikan rumah kontrakan untuk Retno. Kenapa? Aku tidak tahu. Mas tidak pernah bertanya? Pernah. Lalu, dia bilang Retno sedang kesusahan. Bu Maya duduk, pandangannya menerawang. Saat itu aku juga tahu. Tahu apa? Retno sedang hamil. Kalimat itu membuat semua orang serempak tertegun. Saya mendengar dengan jelas napas tertahan Danu, bahkan Bima pun membeku. Hamil? Benar. Tapi dia tidak pernah bilang siapa ayah dari anak itu. Udara di dalam ruangan terasa memadat. Detail-detail yang terpisah mulai terhubung. Seorang perempuan bernama Retnowati hamil sebelum Mas Bayu meninggal. Seorang pria bernama Ardiansyah Putra mencari ayahnya selama 8 tahun. Dan sebuah surat yang menyebut nama Retnowati. Tak ada yang berani mengucapkan apa yang ada di pikiran mereka. Karena jika diucapkan, segalanya akan berubah total. Tepat saat itu, ponsel Danu bergetar lagi. Pesan baru, dia membukanya, lalu raut wajahnya langsung berubah. Ada apa? Danu menunjukkan layarnya kepada semua orang. Itu adalah pesan dari Ardiansyah. Hanya satu baris singkat. Saya baru saja menemukan buku catatan ibu.
Di dalamnya ada foto ibu bersama Pak Bayu. Pesan singkat di layar ponsel itu membuat semua orang seolah berhenti bernapas. Saya baru saja menemukan buku catatan ibu. Di dalamnya ada foto ibu bersama Pak Bayu. Saya membaca kalimat itu berulang kali. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena saya tidak tahu harus memahaminya bagaimana. Di rumah ini, selama lebih dari 15 tahun, nama Bayu selalu terikat pada satu cerita yang jelas. Dia mencintai Bu Lestari, dia akan menjadi ayah dari Danu, lalu dia meninggal. Cerita yang seolah sudah tertutup rapat. Namun kemunculan Ardiansyah seperti membuka sebuah pintu yang terkunci selama bertahun-tahun. Di baliknya, ada hal-hal yang belum pernah kami lihat. Danu meletakkan ponselnya di meja. Dia tidak berkata apa-apa, tapi saya bisa melihat matanya yang bergejolak. Bukan karena harta, bukan karena warisan, tapi karena ayahnya. Ayah yang tidak pernah ia temui. Siapapun yang datang dengan kenangan baru tentangnya pasti akan membuatnya gelisah. Bima menoleh pada ibunya. Ibu kenal Retnowati? Ibu mertua menggeleng. Tidak pernah bertemu. Lalu kenapa Mas Bayu menyebut namanya di surat? Ibu juga tidak tahu. Bu Maya menopang dahinya. Masalah ini semakin aneh. Ibu tahu sesuatu lagi? Tanya Pak Liman. Bu Maya berpikir sejenak. Saya hanya tahu Retno adalah akuntan baru yang masuk sekitar setahun sebelum Bayu meninggal. Sifatnya bagaimana? Baik, pendiam, hampir tidak pernah bergaul. Dekat dengan Bayu? Tidak sampai segitunya. Ruangan kembali hening. Jika tidak dekat, kenapa Bayu membantunya? Kenapa menyebut namanya di surat? Dan kenapa bertahun-tahun kemudian, anaknya muncul? Semuanya penuh tanda tanya. Tiba-tiba Danu angkat bicara. Saya mau bertemu dengannya. Semua orang menatapnya. Besok. Kamu yakin, Nak? Tanya Bu Lestari. Iya. Kalaupun semuanya tidak seperti yang kita pikirkan, Danu tersenyum tipis. Setidaknya saya tahu yang sebenarnya. Tak ada yang menentang. Karena semua orang tahu dia benar. Ada hal-hal yang semakin dihindari, semakin menjadi beban. Malam itu hampir tak ada yang tidur. Saya berbaring di samping Bima hingga hampir pagi. Sekitar jam 6, suara burung di kebun membangunkan saya. Rumah sudah terang. Semua orang sudah bangun. Suasananya sangat berbeda, seperti sebelum sebuah pertemuan penting. Danu mengenakan kemeja putih. Bima berganti pakaian rapi. Bahkan ibu mertua pun berusaha menyisir rambutnya dengan hati-hati. Melihatnya duduk di kursi roda di depan cermin, hati saya tiba-tiba terasa berat. Selama ini, saya hanya memikirkan rahasia, surat, tanah, dan orang-orang asing. Saya lupa satu hal. Orang yang paling terluka di rumah ini adalah beliau. Seorang ibu yang kehilangan putranya, seorang nenek yang tak pernah bisa dekat dengan cucunya, seorang perempuan yang memikul penyesalan selama lebih dari 15 tahun. Saya membungkuk untuk merapikan selendang di bahunya. Ibu lelah? Tidak. Kalau lelah, kita pulang lebih awal. Ibu kuat. Beliau tersenyum tipis. Ibu sudah menunggu hari ini sejak lama. Sekitar jam 8 pagi, Danu menerima alamat. Sebuah kafe kecil di tepi sungai, tidak jauh dari kota. Semua orang memutuskan untuk pergi bersama. Mobil pikap Danu membawa kami meninggalkan rumah. Sepanjang jalan tak ada yang banyak bicara. Semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saya melihat keluar jendela. Sungai berkilauan di bawah matahari pagi. Perahu-perahu kecil perlahan melintas. Pemandangan yang begitu damai, sulit dipercaya kami sedang pergi menemui seseorang yang bisa mengubah hidup seluruh keluarga. Hampir jam 9, mobil berhenti. Kafe itu terletak di samping dermaga tua. Tidak ramai. Danu turun lebih dulu. Dia melihat sekeliling, lalu berkata pelan, "Itu dia." Saya melihat ke arah yang ditunjuknya. Seorang pria duduk di meja paling dekat dengan air. Kemeja biru muda, postur tinggi, wajah tenang. Itulah Ardiansyah Putra. Ketika dia berdiri, kami semua terdiam. Bukan karena dia mirip Bayu, tapi karena dia memiliki beberapa kemiripan dengan Bima, terutama matanya. Bahkan Bu Maya pun harus menghela napas. Ya Tuhan. Ardiansyah melangkah mendekat. Pandangannya berhenti pada ibu mertua. Lalu dengan sangat pelan, dia menunduk. "Selamat pagi, Nek."
Ibu mertua menatapnya. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap seolah ingin mencari sesuatu di wajah itu. Sangat lama. Kamu Ardiansyah? Iya, Nek. Umur berapa? 32 tahun. Lebih tua dari Danu 2 tahun. Iya, Nek. Percakapan pembuka yang sangat biasa. Biasa hingga aneh. Tak ada yang menyinggung DNA, warisan, atau tanah. Semua orang duduk. Ardiansyah mengeluarkan sebuah buku catatan tua dari tasnya. Ini milik ibu saya. Dia meletakkannya di meja. Setelah ibu meninggal, saya baru menemukannya. Ibumu sudah meninggal? Tanya Bima. Iya, 3 tahun lalu. Suaranya sangat tenang, tapi saya masih bisa mendengar kesedihan di dalamnya. Beliau tidak pernah cerita tentang ayahmu? Tidak. Sekalipun tidak pernah. Tidak pernah. Ardiansyah membuka buku catatan itu. Halaman-halamannya sudah menguning. Di dalamnya ada catatan harian, cerita-cerita pendek, dan banyak foto lama. Dia mengeluarkan sebuah foto kecil dan meletakkannya di meja. Semua orang melihat. Di dalam foto, sekelompok pegawai perusahaan berdiri di depan sebuah proyek. Bayu berdiri di tengah, di sampingnya seorang gadis muda. Di belakangnya tertulis tanggal, lebih dari 30 tahun yang lalu. Itu ibu saya, kata Ardiansyah pelan. Bu Maya melihat dengan teliti. Benar, itu Retno. Ibu saya menyimpan foto ini dengan sangat baik. Danu mengambilnya. Hanya sebuah foto tidak membuktikan apa-apa. Saya tahu. Lalu kenapa kamu yakin ayahmu adalah Pak Bayu? Ardiansyah diam, lalu membuka halaman lain. Di dalamnya ada sepucuk surat yang terlipat. Dia memberikannya pada Bima. Karena ini. Bima membuka surat itu. Baru membaca beberapa baris pertama, wajahnya langsung berubah. Apa ini? Tanya saya. Dia tidak menjawab, hanya memberikan surat itu pada ibunya. Ibu mertua melihatnya, matanya terbelalak. Ya Tuhan, ada apa? Danu tidak sabar. Ibu mertua mengangkat kepala, bibirnya bergetar. Ini tulisan tangan Bayu. Suasana langsung membeku. Saya merasa jantung saya berdebar kencang. Jika itu benar-benar surat dari Bayu untuk Retno, segalanya akan sama sekali berbeda. Tapi tepat saat itu, Ardiansyah justru menggeleng. Bukan. Dulu saya juga mengira begitu. Maksudmu? Ardiansyah menatap semua orang, lalu dengan sangat pelan berkata, belakangan saya baru tahu, orang yang menulis surat itu bukan Pak Bayu, melainkan orang lain. Kalimat Ardiansyah membuat semua orang yang duduk di sekeliling meja terpaku. Sungai di belakang kami masih mengalir tenang, angin pagi berembus di atas permukaan air, menciptakan riak-riak kecil. Tetapi di meja itu, tak ada lagi yang peduli dengan pemandangan sekitar. Bukan Bayu? Tanya ibu mertua pelan. Bukan Nek. Ardiansyah mengangguk. Dulu saya yakin itu tulisan tangan beliau. Lalu, setelah ibu meninggal, saya membawa surat itu untuk dianalisis forensik bersama beberapa dokumen lain. Kenapa harus dianalisis? Tanya Bima. Ardiansyah menunduk. Karena saya mulai curiga. Curiga apa? Curiga bahwa ibu saya telah ditipu. Meja itu kembali hening. Danu menyilangkan tangan di dada. Bisa tolong jelaskan? Ardiansyah mengeluarkan satu set berkas lagi dari tasnya. Tidak tebal tapi sangat rapi. Ini hasil analisis tulisan tangan. Dia mendorongnya ke arah Bu Maya. Beliau membacanya cepat lalu menghela napas. Benar. Tulisan di surat ini dan tulisan Bayu tidak cocok. Saya menatap ibu mertua, beliau duduk membeku. Mungkin beliaulah yang paling sedih. Sejak pagi, setiap kali nama Mas Bayu disebut, beliau selalu membawa harapan tipis bahwa segalanya akan terungkap, tapi kenyataannya lebih rumit. Lalu siapa ayahmu? Tanya Danu langsung. Saya tidak tahu. Kamu mencari 8 tahun dan masih tidak tahu? Iya. Ardiansyah tersenyum sedih. 8 tahun ini saya hanya berpindah dari satu kecurigaan ke kecurigaan lain. Dia menatap sungai, pandangannya menerawang. Waktu kecil saya sering bertanya pada ibu. Ibumu tidak menjawab? Tidak. Sekalipun tidak pernah. Kenapa? Ibu hanya bilang orang itu adalah orang baik.
Hati saya terasa berat mendengarnya. Ada rahasia yang disimpan bukan untuk menutupi, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Ibumu benar-benar kenal Pak Bayu? Tanya Bima. Iya, mereka dekat. Menurut buku harian, mereka saling kenal. Ada lagi? Tidak ada bukti yang menunjukkan mereka saling mencintai. Semua orang saling pandang. Satu simpul besar baru saja terurai. Setidaknya sampai saat ini, tidak ada yang membuktikan Ardiansyah adalah anak Mas Bayu. Bu Lestari yang sejak tadi diam, tiba-tiba menghela napas panjang. Saya mengerti perasaannya. Bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena dia mencintai Bayu. Seorang perempuan yang menghabiskan masa mudanya untuk mengenang pria yang telah tiada akan selalu sulit menerima hal-hal yang mengubah kenangan itu. Bu Maya menutup berkas itu. Lalu kenapa kamu mengajukan permohonan waris? Ardiansyah menatapnya. Saya tidak pernah mengajukannya. Apa? Saya tidak pernah mengajukannya. Suasana langsung berubah. Danu mengangkat kepala. Kamu serius? Saya tidak punya alasan untuk berbohong. Tapi berkasnya atas namamu. Saya juga baru tahu. Meja itu seolah membeku. Saya merasa cerita ini berbelok lagi ke arah lain. Maksudmu ada yang memalsukannya? Iya. Siapa? Saya tidak tahu. Lalu bagaimana mereka bisa punya dokumen-dokumenmu? Ardiansyah mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Karena sekitar 2 bulan lalu, saya kehilangan dompet berisi semua dokumen pribadi. Bu Maya langsung duduk tegak. Hilang di mana? Di bus antar kota. Sudah lapor polisi? Sudah. Tapi tidak ketemu. Iya. Keheningan berlangsung lama. Saya mulai mengerti. Seseorang telah mengambil informasi Ardiansyah, lalu menggunakan identitasnya untuk merekayasa seluruh cerita warisan ini. Jika benar, orang di baliknya tidak hanya mengenal keluarga ini, tapi juga sangat perhitungan. Bima menatap Pak Liman. Mas pikir siapa yang melakukannya? Pak Liman menggeleng. Saya tidak yakin. Tapi pasti ada hubungannya dengan tanah itu. Pasti. Danu mengerutkan kening. Lalu tujuannya apa? Membuat kekacauan, jawab Bu Maya. Saat keluarga mulai saling curiga, pihak yang diuntungkan akan muncul. Tak ada yang membantah. Karena sejak Ardiansyah muncul, semua orang pernah goyah. Jika tidak cukup jernih, mungkin keluarga ini sudah terpecah belah sejak lama. Tepat saat itu, telepon Bu Maya berdering. Beliau melihat layar, wajahnya langsung berubah. Ada apa? Tanya Bima. Pihak kantor baru saja menelepon. Kenapa? Berkas permohonan waris itu sudah ditarik kembali. Ditarik? Iya. Danu mengerutkan kening. Siapa yang menariknya? Orang yang mengajukannya. Mereka sudah ketahuan? Belum. Suasana kembali muram. Seseorang misterius muncul, menyebabkan badai, lalu tiba-tiba menghilang. Seolah sejak awal mereka tidak peduli pada harta, tapi hanya ingin melakukan sesuatu yang lain. Tiba-tiba saya teringat satu detail. Tunggu sebentar, semua orang menatap saya. Ada apa? Orang pertama yang menelepon saya. Maksudmu telepon saat kamu mengangkat kasur? Tanya Bima. Iya. Kenapa? Itu suara perempuan. Meja itu hening. Saya melanjutkan. Jika semua ini sudah diatur, maka perempuan itu pasti tahu banyak. Bu Maya mengangguk. Masuk akal. Dan dia tahu persis kapan saya menemukan dokumen-dokumen itu. Itu artinya. Danu duduk tegak, ada yang mengawasi rumah kita sejak lama. Perasaan dingin merayap di punggung saya. Saya teringat telepon malam itu, suaranya tenang, tidak panik, seperti orang yang memang menunggu hal itu terjadi. Ardiansyah tiba-tiba menatap Bu Maya. Bu Maya, iya, saya mau bertanya satu hal. Silakan. Di perusahaan dulu, selain ibu saya dan Pak Bayu, siapa lagi yang tahu tentang tanah itu? Pertanyaan itu membuat semua orang fokus. Bu Maya berpikir sejenak. Ada. Siapa? Satu orang. Siapa? Beliau menatap Pak Liman, lalu ibu mertua, matanya ragu. Saya kira ini sudah tidak ada hubungannya lagi. Tolong katakan saja, Bu, ujar Bima. Sudah saatnya. Bu Maya menghela napas. Dulu di perusahaan ada seorang sekretaris.
namanya Tari. Lalu, dia pernah bekerja langsung dengan Bayu. Dekat, cukup dekat. Setelah itu, setelah Bayu meninggal, dia mengundurkan diri. Danu mengerutkan kening. Mengundurkan diri lagi? Iya. Ada yang tahu dia pergi kemana? Tidak. Ada hal khusus lainnya? Bu Maya terdiam sejenak, baru berkata, Tari adalah satu-satunya orang yang pernah melihat surat perjanjian asli tanah itu, selain saya, Bayu, dan Liman. Meja itu serempak terdiam. Sebuah mata rantai baru muncul. Seorang perempuan yang menghilang setelah Bayu meninggal, yang tahu persis tentang tanah itu, tahu tentang keluarga Bayu, dan berpotensi mengakses semua dokumen. Tiba-tiba saya teringat telepon malam itu, suara perempuan asing, yang tahu urusan dalam rumah, tahu tentang isi di bawah kasur, bahkan tahu kapan saya menemukan rahasia itu. Sebuah pikiran melintas di benak saya. Tepat saat itu, ponsel Ardiansyah bergetar. Pesan baru, dia membukanya, hanya melihat sedetik, wajahnya langsung memucat. Ada apa? Tanya Danu. Ardiansyah menunjukkan ponselnya ke tengah meja. Itu adalah foto selembar kertas tua. Di bawahnya ada tulisan tangan. Retno. Jika terjadi apa-apa padamu, carilah Mbak Tari. Dan tepat di bawahnya, ada sebuah nomor telepon yang dilingkari berkali-kali. Di layar ponsel, foto selembar kertas tua dengan tulisan tangan, Retno, jika terjadi apa-apa padamu, carilah Mbak Tari, membuat semua kepingan teka-teki terakhir mulai menemukan tempatnya. Kali ini, tak ada yang buru-buru menyimpulkan. Setelah semua yang terjadi, semua orang paham bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan dengan ketenangan. Bu Maya adalah yang pertama angkat bicara. Saya masih menyimpan buku kontak lama perusahaan. Pak Liman menatapnya. Ibu masih menyimpannya. Saya simpan sejak perusahaan bubar. Beliau menelepon seseorang di rumah untuk membawakan sebuah map tua. Hanya dalam waktu 1 jam, buku itu sudah tiba di kafe. Halaman-halaman yang menguning dibuka dengan hati-hati. Nama Tari muncul. Di sebelahnya, alamat lama dan nomor telepon rumah dari 15 tahun yang lalu. Yang lebih penting, di bagian catatan karyawan, ada satu baris singkat. Keluarga yang dihubungi dalam keadaan darurat. Retnowati. Semua orang saling pandang. Bu Maya menghela napas. Ternyata mereka berdua sepupu. Kalimat itu membuat segalanya tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas. Retno bukan kekasih Bayu. Tarilah yang tahu segalanya tentang tanah itu. Tari adalah orang yang bisa mengakses berkas-berkas. Tari adalah orang yang tahu persis tentang keluarga Bayu. Tari juga satu-satunya yang menghilang tepat setelah perusahaan bubar. Pak Liman duduk terdiam lama, lalu menggeleng. Bodoh sekali saya, kenapa Mas bilang begitu? Selama bertahun-tahun, saya hanya fokus pada tanah, pada dokumen, tanpa berpikir bahwa orang yang paling tahu justru adalah Tari. Bu Maya mengangguk. Saya juga. Danu duduk diam sejenak, baru kemudian menoleh pada Ardiansyah. Kamu kenal Tante Tari? Saya tidak pernah bertemu. Ibumu pernah menyebut namanya? Tidak pernah. Lalu buku catatan itu dari mana? Dari lemari tua ibu. Tak ada yang perlu bertanya lagi, karena saat ini, semuanya sudah sangat jelas. Setelah Bayu meninggal, Retno hamil. Perempuan itu hidup sendiri, membesarkan anaknya sendiri, dan membawa rahasianya hingga akhir hayat. Siapapun ayah dari Ardiansyah, satu hal yang pasti, orang itu bukan Bayu. Dokumen warisan yang direkayasa dengan identitas Ardiansyah, hanyalah alat untuk menciptakan kekacauan. Tujuan akhirnya tetaplah tanah itu. Beberapa hari kemudian, berkat informasi yang terkumpul, pihak berwenang dengan cepat mengidentifikasi dalang di balik pemalsuan berkas, Tari. Dia telah memanfaatkan dokumen Ardiansyah yang hilang, menggunakan pengetahuannya tentang masa lalu perusahaan untuk merekayasa cerita warisan. Ketika kasus ini terungkap, seluruh permohonan dibatalkan. Kasus ditutup sesuai hukum. Orang yang bersalah harus menanggung akibatnya. Tak ada seorang pun di keluarga yang ingin menggali lebih dalam lagi. Karena setelah bertahun-tahun, yang dibutuhkan semua orang bukanlah kemenangan, melainkan ketenangan. Tanah itu akhirnya dikonfirmasi sebagai hak waris sah milik Danu.
Tapi yang paling mengejutkan saya adalah keputusannya. Dalam rapat keluarga pertama setelah semuanya selesai, Danu membawa semua berkas dan meletakkannya di meja. Danu mau bicara. Ibu mertua menatapnya. Bicaralah, nak. Danu tidak akan menjual tanah ini. Pak Liman sedikit terkejut. Kamu sudah pikirkan baik-baik? Sudah, Pak. Lalu mau kamu apakan? Danu tersenyum. Danu mau menyisihkan sebagian. Untuk apa? Membangun semacam balai peringatan untuk ayah. Tak ada yang berkata apa-apa, karena semua orang bisa merasakan ketulusan hatinya. Danu menoleh pada ibunya. Sisanya, Danu mau berikan untuk ibu. Bu Lestari langsung menggeleng. Ibu tidak perlu. Perlu, Bu. Ibu membesarkan Danu bukan untuk dapat uang. Danu tahu. Danu tersenyum, tapi Danu ingin ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Ibu dan anak itu saling menatap. Belasan tahun kerja keras seolah terkandung dalam tatapan mereka. Bima yang duduk di sebelah mengangguk pelan. Itu bagus. Danu menoleh pada pamannya. Ada satu hal lagi. Apa? Danu mau mengajak nenek tinggal bersama. Ibu mertua terkejut. Nenek sudah tua. Justru karena itu harus tinggal bersama. Nenek merepotkan. Dulu Danu juga merepotkan. Meja itu dipenuhi tawa. Bahkan ibu mertua pun tak bisa menahannya. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Pasti paman. Danu melirik Bima. Paman Bima juga bilang begitu. Bima langsung mengelak. Jangan salahkan paman. Kalau begitu, salahkan ayah. Suasana di rumah itu untuk pertama kalinya terasa begitu ringan. Tawa kecil terdengar setelah berhari-hari ketegangan. Beberapa bulan kemudian, kesehatan ibu mertua membaik pesat. Momen ketika beliau bisa berdiri hari itu seperti sebuah keajaiban kecil. Dokter bilang, kondisi mental sangat berpengaruh pada pemulihan. Mungkin beban yang beliau pikul selama lebih dari 15 tahun akhirnya telah terangkat. Suatu sore di akhir tahun, saya sedang di dapur menyiapkan makan malam. Aroma ikan pindang yang dimasak menyebar ke seluruh rumah. Di halaman, suara tawa dan obrolan terdengar ramai. Danu dan Bima sedang memperbaiki motor tua. Paman dan keponakan itu berdebat soal ganti oli seperti dua montir profesional. Ardiansyah juga ada di sana. Setelah semuanya jelas, dia tetap menjalin hubungan dengan keluarga kami. Bukan karena harta, tapi karena dia juga seseorang yang mencari keluarga selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada hubungan darah dengan Bayu, dia tetap disayangi. Bu Lestari sering berkata, menambah satu piring di meja makan apa salahnya? Setiap kali mendengar itu, Ardiansyah hanya tersenyum. Sementara itu, ibu mertua duduk di kursi kayu di teras, memegang kipas anyaman, matanya menatap anak cucunya. Wajahnya jauh lebih damai dibandingkan hari ketika saya menemukan rahasia di bawah kasur tua itu. Tiba-tiba beliau memanggil saya, Ratih. Iya, Bu, sini, Ibu mau bisik-bisik. Saya mendekat. Beliau berbisik di telinga saya. Ibu tanya jujur ya? Iya. Dulu waktu kamu mengangkat kasur itu, kamu marah sekali sama ibu? Saya tertawa. Marah, Bu. Lalu kenapa sekarang bisa tertawa? Karena sekarang Ratih sudah mengerti. Beliau menatap saya. Saya menatap kembali perempuan yang pernah membuat saya bingung, marah, lalu iba. Semua orang pernah berbuat salah, Bu. Ibu terlalu banyak salahnya, tapi ibu sudah memperbaikinya. Beliau terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Tiba-tiba suara Danu dari halaman terdengar. Nenek, jadi wasit dong. Paman Bima bersikeras motor ini lebih tua dari dia. Bima langsung protes. Sembarangan. Motor ini baru 20 tahun, paman sudah lebih dari 40. Itu kan dua hal yang berbeda. Tawa meledak di seluruh halaman. Ibu mertua tertawa sampai matanya menyipit. Sinar matahari sore keemasan menyelimuti atap rumah. Makan malam disajikan. Semua orang duduk mengelilingi meja kayu tua itu. Meja yang telah menjadi saksi begitu banyak suka duka keluarga ini. Tiba-tiba saya teringat sore hari saat saya mengangkat kasur tua itu. Hari itu, saya kira saya menemukan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi pada akhirnya, yang saya temukan bukanlah kehancuran, melainkan sebuah kesempatan bagi orang-orang yang terluka untuk saling melihat kembali,
saling memahami, dan menemukan jalan pulang ke keluarga. Di halaman, angin sepoi-sepoi berembus. Suara tawa dan obrolan masih terus terdengar di samping hidangan makan malam yang hangat.